Kamu nggak tatoan tapi? Takut jarum. Oh iya toh? Jadi zaman SMP ya, zaman SMP itu di Jakarta kan era drugs ya. Iya. Ya banyak temen lah kena gitu-gitu segala macam. Itu orang tuaku, guru-guru sekolah kan banyak di teman sekolah juga kena. Nyangkanya gue biangnya. Padahal yang nggak pakai sama sekali, karena takut jarum. Alasannya cuma itu toh, takut jarum gitu? Ya vaksin aja kemarin ya, sempat vaksin kan, naik pesawat kan harus vaksin kemarin. Ya termasuk yang gini-gini tuh kalau dia ngerekam mungkin ya bisa jadi lucu-lucuan, untung sendirian, vaksin kok sendiri aja lah. Jadi semacam inilah, pelan-pelan mbak. Iya, carok ya, disuntik. Takut jarum, jadi nggak tato, piercing apa. Enggak, ya? Walaupun teman sehari-hari tukang tato, seniman tato, piercing. Bersih berarti ini bersih? Bersih, takut jarum. Alasannya kita takut jarum gitu? Gitu. Ya banyak cerita-cerita goib tentang perpangguan itu band lah, nggak jelas 10 tahun gitu-gitu aja. Ya. Iya makanya itu nggak kagak, kayak kagak. Ya. Tapi main terus, seneng-seneng terus, party terus. Terus, nolakin acara malahan. Kenapa gitu? Ke Jogja nih. Pilih Jogjanya. Kenapa pilih Jogja? Iya. Beberapa orang sempat menanyakan ini kan, jawabannya selalu sama. Apa? Kembali lagi di Rubik, episode ke nggak tahu ke berapa, yang penting kita ngobrol aja ya. Kiki Pea. Halo, kamera. Kiki Pea. Hey. Nih ya, namanya aja udah seru. Kiki Pea. Arep miso tapi piye? Ya miso aja kan. Oh, iya sih ya. Tapi memang namanya dari dulu aku kenal pertama namanya Pea emang. Iya. Itu guru SMP ku yang ngasih sebenarnya. Siapa? Guru SMP ku, guru olahraga. Oh, iya. Pea emang orangnya gitu. Bukan karena itu, awalnya ya mungkin itunya juga ya. PA-nya itu apa artinya apa? Kalau sini pemat ya. Ya mungkin nasibnya nanti kayak hari pemat kali ya. Gue ya. Tapi itu nama lengkap, nama panjang. Aku selalu nulis nama panjang kalau isi absen gitu kan. Belakang panjang kan AP kan, Andika Pradana gitu. Jadi selalu Kiki AP, Rizky AP gitu kan. Nah itu dibalik lah sama si guru itu. Kalau di absen gitu loh. Kiki PA gitu, satu kelas ketawa. Ya udah sejak saat itu sampai hari ini ya. Namanya masih Kiki PA. PA gitu. Dilegalkannya setelah ada sosial media. Pas bikin akun, ya udah pakai ini aja deh. UMPTN berarti Kiki PA gitu disana. UMPTN kan ikutannya angkatannya gitu ya. Tanas. UMPTN nggak ikut. Karena nggak tertarik masuk kuliah negeri memang. Tapi kuliah. Oke. Kalau mainstream kan, saat itu satu sekolah negeri semua ngejar, wah ngapain? Lawan arus dong. Nggak ikutan. Hasilnya kayak gini ya. Mana ya? Kayak gini nih, ngomongin tentang musik kayak identik banget. Ikonikal banget kalau ngomongin tentang Kiki PA pasti ngomongin tentang musik. Ini tuh sebenarnya menurut kamu musik tuh kayak gimana sih? Ya, kalau musik secara luas ya, secara lobar, ya musik itulah kehidupan. Bodoh, buat kamu sendiri juga kayak gitu? Iya, musik itu hidup, nafas. Musik itu nafas, maksudnya nggak usah selalu yang ini ya, misalnya kayak apa namanya, kicau burung di pagi hari, nggak yang begitu juga. Tapi memang gue, memang hampir selama aku melek gitu ya, selalu melek, kecuali lagi ngobrol gini apa segala macam, itu selalu dengerin musik. Jadi mau tidur tuh pasti setel musik sampai ketiduran. Kalau sekarang udah ada digital itu ya, Spotify atau apa, Spotify gitu. Itu pasti nih 1 jam lagi gue tidur nih. Udah nanti 1 jam sendiri dia mati. Kalau belum tidur juga gue pasang lagi 15 menit lagi kali gitu. Baru melek langsung tek. Timernya pakai musik gitu. Pakai musik. Terus di ruang kerja musik. Di mobil yang pertama kali perjalanan itu ya istri gue paling sering marah kan, bukan radiatornya apanya gimana, enggak, tapi playlistnya harus apa. Perjalanan itu yang penting playlistnya gitu. Dan kalau perjalanan kelompok gitu misalnya sama teman-teman kantor sama apa, itu salah satu syarat jalan sama gue adalah nggak boleh ngatur-ngatur playlist lagu selama perjalanan. Berarti playlistmu harus fasis dalam audio. Untuk pendengaran fasis ya. Aduh, parah banget. Tapi kalau ngomongin musik nih, terakhir kamu tadi album, kalau ngomongin album yang terakhir kamu dengerin apa sih? Dengerin? Sekarang belakangan lagi denger ska ya sebenarnya, soalnya memang lagi ada ada project juga di situ. Lagi banyak denger Jamaican music belakangan ini. Kiki Pea dengerin Jamaican music. Yeah. Bentuk mungkin ora Jamaica banget loh padahal. Cowboy ya. Cowboy. Amerika lah. Americano. Iya, Ya itu kan Amerika kepulauan Karibia, Jamaica. Itu Amerika loh, kepulauan. Murika ini di sini adalah yang terjajah. Iya, yang dijajahnya. Yang dijajah. Iya, lagi dengerin itu ya. Kalau album lokal ya Apollo 10, kemarin denger Segidok ulang-ulang terus. Tetap ska juga tapi. Yang lokal lah. Terus kalau di
Di reggae elektronik tuh ada Aset Negara, walaupun cuma ada berapa lagu di ini, ada namanya Aset Negara, dulu band ska tahun 90-an, Artificial Life, lagi denger itu. Terus banyak kan itu sama lagu-lagu Ambon zaman dulu, lagu-lagu pantai tropikal ya, lagu-lagu Indo. Sebenarnya orang nggak tahu dia orang Indonesia atau orang Belanda, tapi kebanyakan orang Indonesia yang kemudian tinggal di Belanda, dan dia kebanyakan dari Amboina. Jadi lagu-lagu kayak Burung Kakak Tua tapi dibikin rock and roll, Tek-Otek anak ayam turun kotek. Itu. Tapi dengan versi rock and roll gitu. Terus kayak ada Rudy Van Dalm. Itu tahun 50-an gitu. Itu orang Ambon Belanda. Itu hari-hari itu. Itu biasanya kalau tidur itu sama musik Hawaiian tapi orang dari ini ya, Maluku ya, orang Amboina. Jadi kayak George de Vretes gitu, Peter de Vretes gitu, Amboina Serenades. Itu lagi playlistnya lagi itu sekarang. Siang, malam, pagi, sore, bangun tidur, mau tidur. Beda-beda, ya. Tapi itu ya? Itu, sama Indonesia 80-an. Itu dari kecil sampai sekarang kayaknya nggak pernah putus tuh. Indonesia 80-an kayak siapa? Ya Faris RM, gitu. Terus 2D, Dedi Dukun, Mus Mujiono, gitu-gitu. Tuh, Ermi Kulit. Atau rocknya ya, kalau rocknya itu kan popnya ya, pop kreatif gitu, pop jazz. Kalau yang agak rock jazznya The Rollies. Itu bikin playlist sendiri bahkan di Spotify itu bikin playlist sendiri lagu-lagu terbaik The Rollies versi gua ada spot. Jadi gua kalau punya Spotify kalau ngeliat mungkin ada ratusan playlist di situ. Kamu share nggak sih kayak gitu? Iya itu kan di publik, di akunnya kan ada kan? Nggak, kamu pindahin ke sosial media. Iya kadang-kadang tak share, kadang-kadang. Playlistnya kadang-kadang hari ini. Gua lagi bikin ini nih silakan dengerin kalau mau gitu. Ada beberapa playlist yang kolaborasi, kalau lu punya referensi masukin di situ yang sama. Ya. Kayak di Jamaican Music di reggae itu gua punya beberapa playlist tentang reggae sendiri. Traditional ska lain, new wave, second wave ska itu lain, itu ska 70-an di Inggris sampai ska 60-an di Jamaika tuh satu playlist yang berbeda. Musik dub lain, musik reggae yang lagu-lagu cinta doang lain. Ada juga. Terus UB40 tak kawin sama Sublime sama Big Mountain itu satu playlist sendiri. Gitu. Terus ada yang dancehall reggae revival, reggae kekinian tuh ada Proto J, ada gue dengerin itu juga tuh salah satunya. Ada Chronix, terus yang cewek itu Hempress Sativa. Itu satu playlist sendiri gitu. Itu kan agak nge-rap ya. Dengerinnya itu sebenarnya nggak selalu rockabilly dan punk rock. Wah, menarik kan. Makanya aku lihat ini kali gini nih kalau ngomongin nanyain musik apa sih dengerin gitu pasti lagi rock ini. Kalau itu pasti ya itu ada, tapi yang banyak sekarang lagi dominannya ini. Gitu. Kalau yang rockabilly itu pasti ada. Elvis tuh ya nggak pernah selalu di dada. Kalau Atong lebih ini lagi kan, tatonya Elvis nih. Elvis selalu dada. Bener kali itu, emang bener. Kalau digini-gini, kamu pernah lihat Elvis nyengir ketawa kan gitu. Digini-gini. Elvisnya ketawa-ketawa. Terus ditato Elvis kan di semua. Gue huruf doang lah di baju lah. Kamu nggak tatoan tapi? Takut jarum. Oh iya toh? Jadi zaman SMP itu di Jakarta kan era drugs ya. Iya. Ya banyak temen lah kena gitu-gitu segala macam. Itu orang tuaku, guru-guru sekolah kan banyak di teman sekolah juga kena. Nyangkanya gue biangnya. Padahal yang nggak pakai sama sekali, karena takut jarum. Alasannya cuma itu takut jarum gitu? Ya vaksin aja kemarin nih, sempat vaksin kan, naik pesawat kan harus vaksin kemarin. Ya termasuk yang gini-gini tuh kalau ada yang ngerekam mungkin ya bisa jadi lucu-lucuan, untung sendirian, vaksin kok sendiri aja lah. Jadi semacam inilah, pelan-pelan mbak. Iya, carok ya, disuntik. Takut jarum, jadi nggak tato, piercing apa. Ya? Walaupun teman sehari-hari tukang tato, seniman tato, piercing. Bersih berarti ini bersih? Bersih, takut jarum. Alasannya kita takut jarum gitu. Oke, terus kalau ngomongin musik, karena tadi kan ngedengerin banyak banget referensi, seneng banget ngedengerin, pasti outputnya pasti juga jadi musik kan ya? Ya. Nah itu juga, kamu juga mengekspresikan di beberapa bandmu tuh ya? Perjalanan bandmu kalau dari SMA itu udah ada yang SMA ya? Belum sih? Oh, kalau dari pertama ngeband SMP. SMP udah ngeband? Ngeband. Mainnya waktu itu? Itu sama, cemen lah pokoknya. Itu mainnya sama Ari itu dulu sempat jadi gitarisnya Tompi, sama bandnya Groovy pernah sempat. Terus satu SMP sama ini, Brian, X Silon Seven. Drummernya itu? Teman SMP kan. Ya sama mereka itu. Bawainnya Michael Sturrock, Bon Jovi. Oh waktu itu ya musiknya itu ya? Terus, aku belajar gitar itu sama Ari itu. Karena dia, Ari dan Brian itu kan sekolah musik ya. Maksudnya kursus musik gitu. Jadi yang memang skill. Jadi aku nyolong-nyolong lah, gue nyolong-nyolong. Ajarin dong. Sampai sekarang nggak bisa kan? Nggak bisa. Diajarin yang no nanti begini, nanti besok lagi begini. Nggak bisa sampai hari ini. Nggak bisa gitu. Nah, habis main sama dia di tongkrongan yang lain ya, kenalah dengan makhluk yang bernama punk rock itu.
Cuman 1, 2, 3, 4. Ini One, two, gue three, bisa four. main musik. Nah, ini Nggak harus rapi nih kan ya, Bisa, gitu. langsung goodbye Brian, goodbye Harin. Gue udah punya jalan gue sendiri. Efeknya apa? Nggak naik kelas. Sampai gitu. Oke. Gara-gara musik, gara-gara punk rock itu, Sampai dunia berubah memang. Iya, kerasa dunia berubah, udah mulai nakal apa sampai ke memang itu tadi musik itu apa live ya memang yang gua dengarkan itu mempengaruhi kehidupan sebenarnya. Lirik, jadi kalau ngeliat sesuatu peristiwa apa nih, oh ini lagunya ini nih, gitu. Ini kayak lagu ini nih, gitu. Lebih ke sana ya. Tapi Ada soundtracknya masing-masing ya? itu SMP kayak gitu, SMA ya tren waktu itu tren Britpop ya, bikin band Britpop. Terus bikin band ya ada Britpop sama dulu cover The Doors, band The Doors. Pemain bassnya sekarang musisi ngetop juga tuh, ini White Shoes and the Couples Company Rio Itu basismu dulu? Pemain bass, mau mainnya bego banget, jelek banget dulu. Ternyata dia jadi musisi sekarang, wah itu salah terus, padahal kan cuma dangdang gitu kan. Yang bener dong. Kemudian ninggalin keliling dunia, dia jadi musisi dia malah kan. Makanya barang siapa yang hari ini SMP main musiknya jelek, jangan khawatir, barangkali dia tuh yang jadi musisi beneran. Yang paling sok ngerti musik bisa jadi nggak jadi apa-apa kayak gue ini. Paling cuma jadi wartawan musik. Iya. itu SMA sama itu main band kayak gitu. Terus kuliah juga cuma band kampus, nggak pernah serius dari main musiknya sampai hari ini kan aku Ngeband buat cari duit itu belum? nggak pernah mau musik itu jadi profesi di atas panggung ya, nggak pernah sampai hari ini. Jadi udah jaga jarak dengan panggung dengan musik itu, jaga jarak. Senang-senang wae. Ya kalau mau ya tadi tak ceritain ya, nih kalau boleh sombong nih, hari ini harusnya manggung nih di Magelang. Itu tadi. Tapi cancel. Buat Rubik. Gara-gara udah janjian sama ini kan. Padahal itu acara keren, acara disponsori rokok. Cuman gara-gara udah ini serius jam segini nih. Iya jam 3 tadi. Harusnya main. Cuman kemarin gue udah janji gini, nggak apa-apa biar miskin tapi sombong. Tapi nggak apa, biar sainganmu nggak ada saingannya. Nggak ada Gitu kan ya, saingannya. nggak ada saingan. Lagi ternyata itu acara lomba-lombaan gitu. Kita kan nggak tahu kan, diundang disuruh kirim profil apa gitu-gitu, ya udah kirim, temen kayak ngurusin kan. Itu band apa yang kamu Yang Roket, ajuin? yang Roket. Yang Roket. Oh Roket Dika itu ya? Terus disuruh ini ternyata ini dijuriin. Lah gue biasa jurinya juri kan. Ya maksudnya bikin acara, ada lomba, ya kan ada jurinya. Iya. Gue biasa milihin juri-juri. Iya. Masa dijuriin? Gengsi dong. Ya padahal intinya adalah ya udah pasti kalah lah, pasti jelek. Kalau main ring road ya, muter ring road ya. Jadi nggak pernah terlalu serius sampai. Nah justru di Jogja udah mulai paling sering ngeband, malah dikenal sebagai anak band tuh di Jogja. Oh bener ya. Jogja 2010 aku ke Jogja. Tapi nggak pernah yang tadi tuh band-bandan. Nggak pernah serius, makanya Kick and the Clan nggak punya album, nggak punya, ada lagu 2, sekarang aja nggak hafal, suruh nyanyi lagi nggak hafal. Karena terjebak kompilasi sebenarnya. Kick and the Clan punya 2 lagu tuh, dua-duanya terjebak kompilasi. Yang satu Jogja itu Sandi apa dulu? Yudis punya apa namanya? Ininya Soundbox compilation. Dia tawarin wah gitu. Salah satu player bisa nggak ngarang lagu gitu. Bisa, ayo sini. Yaudah bikin. Gue malas bikin lagu gitu. Terus tak kasih memang liriknya. Gitu. Ya udah. Jadi judulnya Tiger and Butterfly itu 2012. Udah. Dan itu nggak pernah dibawain juga di panggung gitu. Karena kan Kick and the Clan tiap panggung orangnya beda-beda. Yeah. Malas ngajarinnya lagi gitu loh. Nah, terus terjebak yang kedua kompilasi Rockabilly Indonesia di Custom Fest. Gitu. Masa nggak ikutan gitu kan. Nah, di antara band waktu itu playernya kan udah ganti lagi. Nah, waktu itu kita ada Rika pemain saksofon. Dia punya lagu sebenarnya, punya materi lagu. Ini aja bang, ayo udah kita bikin, udah jadi. Dan setelah rekaman itu nggak pernah dibawain di panggung sampai detik ini. Cuma sekali waktu iya, ya cuman pas launching aja waktu itu. Sampai saya nggak pernah dibawa lagi tuh Kick and the Clan. Tapi party terus. Ya, acara kan, main terus. Ini kalau boleh sombong lagi nih, ya. Besok diundang juga. Di Kick and the Clan ada satu langganan lah, sering undang. Biasanya kita sering private party, bukan pameran gitu-gitu kan. Cuman karena ada kesibukan jadi nggak bisa gitu. Ya tetap miskin tapi sombong. Itu udah kelihatan sibuk pokoknya. Kelihatan sibuk tapi emang pas lagi nggak bisa ya. Besok tuh ada diundang Kick and the Clan main tapi nggak. Ya soalnya malas juga gue ngurusin orang-orangnya kan. Ada main kan yang siapa yang drumnya ganti lagi, diganti lagi. Iya, kadang-kadang di atas panggung juga apa namanya? Nggak tahu lagu, nggak tahu ini mereka, tapi kebanyakan memang yang ngiringin tuh di sekolah musik. Oh jadi paling nggak bisa ngikutin. Dia punya kode seni musik kan apa? Gue juga nggak ngerti tuh. Jadi dia suka yang paling tandeman ya kalau pemain bass gue bisa itu oke. Gitu. Dia kan ya yang bass betot kan banyak tapi kan agak susah ya gitu. Dan memang ini anak kuliah jurusan bass betot dari SMM, cello, bass gitu. Isi juga masuk isi itu tapi di DO gara-gara rock and roll. Karena dia biasa main yang
ini kan ada baca orkestra gitu kan. Oh, ketika ini kan banting loncat-loncat gitu. Makanya langsung DO di sekolah. Nggak kelar sekolahnya. Nggak ada di sekolah, naik bus gitu nggak ada kan? Dan ada dua-duanya DO juga, satu UN ya. Jadi 2-1 ganti, yang satu lagi nih DO juga dari kampusnya. Parah. Jadi masuk Jogja malah ngeband, tapi itu bikin band rockabilly. Karena di Jakarta, kalau rockabilly, rock and roll klasik memang suka lama ya dari kecil gitu kan. Udah suka karena bukan dari cuman bapak, kakekku malah itu punya kaset-kaset itu Elvis apa gitu kan. Om-om gitu. Bapakku malah nggak terlalu itu, bapakku kan rock progresif kan, rock 70-an dia, yang ribet lah. Rokok ribet gitu kan. Gue juga nggak cocok sama bokap gue soal musik rock. Rumit gitu ya. Nggak cocok. Rokok ini ruwet gitu loh. Rokok pusing. Yang musik kayak gitu gitulah. Senangnya rock and roll, rockabilly gitu-gitu. Belum tahu dulu istilah rockabilly itu apa gitu. Ya, baru era internet sebenarnya baru tahu era rockabilly. Rockabilly, oh ternyata ini namanya ini ngulik-ngulik zaman dulu ada yang ini. Oh ternyata ini. Setelah internet jadi keluar semua harta karun tuh, digging lah istilahnya, apa menggali lagi gitu. Nah, di Jogja ternyata kok banyak komunitas rockabilly. Udah banyak band-bandnya. Ya udah, ada band ini kan grecokin, gue nyanyi dong, gitu kan. Terus ada cara, gue nyanyi, gitu. Kalau nggak biasa abang-abangan kan Atong kan. Iya. Gue nyanyi dong, bilangin, gitu. Akhirnya Atong kesel mungkin ya. Iya. Nah, Kick and the Clan yang bikin Atong. Gitu. Udah gue bikin satu gue doang. Udah iya kan. Semuanya bebas siapanya. Bisa juga teman-teman yang mau juga bisa. Ditawarin. Syaratnya cuma satu ya kan? Apa? Ya mau didandanin. Ini band nomor 1. Sejauh jagonya skillmu, tapi kalau nggak bisa nggak mau didandanin nggak usah. Gitu. Ya banyak cerita-cerita goib tentang perpanggungan itu band lah, nggak jelas 10 tahun gitu-gitu aja ya. Iya makanya itu nggak kagak kayak ya. Tapi main seneng-seneng terus, party terus. Nolakin acara malahan. Iya pasti Kentik band nomor 1 juara. Tapi kalau ngomongin, milih kan dari Jakarta ya, terus pindah ke Jogja. Kalau ngomongin tentang rockabilly dan sebagainya, bisa kan gitu identiknya sama Bali gitu kan ya. Ya. Pindahnya ke Jogja waktu dari Jakarta. Kenapa Ki? Ke Jogja nih? Pilih Jogjanya. Kenapa pilih Jogja? Iya. Beberapa orang sempat menanyakan ini kan, jawabannya selalu sama. Apa? Gue tidak memilih Jogja, tapi Jogja memilih gue. Tapi tenang. Konsisten ya. Beneran. Jawabannya ya. Karena memang memang nggak pengen jual, cuma penting gue nggak mau di Jakarta gitu. Kuliah di Jakarta setelah lulus gitu, itu udah memang nggak mau nih kerja di Jakarta. Jadi gue seumur hidup sampai hari itu nggak pernah bekerja jadi orang Jakarta yang ini kantoran, nggak pernah. Di Jakarta nggak pernah kerja berarti? Nggak pernah kerja. Belum sempat. Ya, main aja orang kalau ke Jakarta nyasar, berapa kali ke Jakarta pulang ke rumah sendiri aja gue nyasar gue. Naik mobil nyetir kan udah berubah kan. Iya. Ngek kok. Sampainya sini kan, padahal gue mau ke sana nyasar. Stres ke Jakarta. Jadi setelah lulus kuliah itu kan ada project dokumenter warga ya. Bikin film buat masyarakat, bikin jurnalisme warga kayak gitu, ada film dokumenter juga itu ke beberapa daerah Indonesia, keliling Indonesia tuh dari lulus kuliah itu. Gitu. Nah, ke kota ini kayaknya asik, kota ini asik gitu. Sebelum Jogja lu sempat mau di Lombok sebenarnya. Nah, gitu kenapa? Sempat mau di Lombok kan, wah nyaman banget. Cuman kayaknya waktu itu masih terlalu muda untuk tinggal di Lombok ya. Terlalu takutnya ketika bosan nanti jadinya ketika keluar dari Lombok misalnya gitu loh, nanti malah jadi brutal takutnya. Jadi mending cari yang bisa di tengah-tengah deh, apa nih gitu. Bayangannya gitu. Dulu di Lombok tuh enak sampai ini. Kita kan dulu ngisi workshop itu. Suaranya ngisi workshop itu kan di pesantren. Oh, pesantren, oke. Pesantren, kiainya. Jadi setelah pulang saya ini udah tinggal di sini aja. Nanti kalau mau ini tinggal di sini sama gini, calon istri bisa banyak nih santri-santri. Iya. Malah rusak santrinya ntar. Mbak jadi rockabilly kafe. Ono santriwati gitu nih. Malah ngawur itu. Ketika satu fase ada project yang sama, workshop juga di Jogja gitu. Ya di Jogja udah punya temen lah ya beberapa gitu ya, cukup banyak temen gitu. Ya kayaknya kok di sini asik gitu. Ya udah di sini main nggak pulang-pulang. Ya mentok-mentok sampai kerja di koran itu ya. Itu gitu. Ada panggil koran sampai 7 tahun ya, sampai hari ini nggak pulang-pulang. Jadi aku ke Jogja itu izinnya main sama nyokap. Jadi sampai sekarang 12 tahun itu main. Izinnya aku ke Jogja pulang kapan nggak tahu gitu. Kadang-kadang kan sering kan aku ada project ini di kota ini, di Padang pernah gitu, di Lombok berapa 2 bulan pulang gitu. Gue di Anyer gitu, di mana di Banten gitu,
Pulang, dia tiap kota tuh pasti bilang, di Jogja pernah 10 hari, tapi pulang lagi. Jogja sebulan, pulang. Suatu di Jogja itu, pulang kapan? Itu bener tuh kayak bener-bener kayak dikutuk gitu loh, kayak gitu loh. Jogja nih pulang, kapan nih pulangnya gitu. Nggak tahu gitu. Ya bener, akhirnya main di sini, main dulu di tempat temen ya, Pak Viko di Excode Film. Nah, dia tuh salah satu orang yang memberi keyakinan lah lu di Jogja aja. Jadi dia ngomporin dia itu sebenarnya yang berjasa lah ya. Pak Viko. Dia ya main lah di PH dia ya. Nguli kerja di sana berarti? Enggak ya, cuman main aja nongkrong tapi ya dia punya project apa ikut, kadang gua nyupir. Kadang gua art. Itu sebelum di koran itu? Iya, kadang art ya, properti, kadang wardrobe, ngurusin kostum. Kostum, kadang apaan aja. Tapi Jogja main aja, udah main gitu sampai ada callingan di koran itu pun di calling. Itu makanya kamu tetap sombong kan. Hanya nextnya itu kan akhirnya kamu berkarir ya. Berkarir, bekerja lah gitu, di koran gitu kan ya. Ya. Terus tapi waktu itu nggak langsung ke kolomnya, nggak langsung ke musik gitu. Langsung musik juga. Langsung musik, seni budaya ya, lifestyle. Jadi langsung musik, community life, makanya kenal banyak komunitas, kenal banyak musisi karena memang isi rubrik musik, seni rupa. Terus 2 tahun koran itu berjalan punya rubrik film. Gitu. Kayak film dinamika di Jogja banyak nih, udah kita bikin rubrik film. Gitu. Jadi memang itu, pas interview di koran itu, kan interview kan, wah Gun, itu lagi syuting tuh sama Ismail Basbeta itu lagi jadi wardrobe itu. Ya, Pak Viko, filmnya, iya sama Pak Viko ada filmnya Fixation judulnya. Gue penata kostumnya itu. Asisten gue udah ternama, udah ngetop sekarang. Siapa? Lemari Lila itu, Lila Imelda. Iya, Mbak Lila itu dulu asisten gue di wardrobe. Sekarang penata kostum gue yang pakai biar. Iya asisten gue dulu. Awalnya cuma ditawarin, kok lu jadi wardrobe ya? Oke gitu. Tapi gue minta ini ya, ajak Lila segala macam. Terus pas lagi di tengah-tengah syuting itu malah bahkan hari pertama itu syuting jadi udah nyiapin ya kan wardrobe-nya. Hari pertama syuting berapa hari sebelumnya tuh ada callingan gitu. Jadi gue tuh sebenarnya masukin lamaran di ada ya Persda namanya itu koran daerah ya. Jadi gue bilang gue kuliah jurnalistik. Tapi bilang sama nyokap nggak mau jadi wartawan di Jakarta. Gue mau jadi wartawan cuma nggak mau di Jakarta, bilang gitu. Jadi pernah berapa kali waktu masih di Jakarta itu interview buat di media-media besar lah ya, di TV, di apa, interview tuh. Ya terima, kapan kamu bisa kerja? Wah nggak tahu Bu. Terus yang penting kan udah, gue bisa kok, cuman buat tes aja, keterima nih bisa kan, wawancara lagi kan, keterima nih gue. Kapan bisa kerja? Nggak tahu. Ya atau yang 2 bulan lagi Bu, karena memang waktu itu kan ada workshop tadi itu yang jual warga. Saya kayaknya bulan ini masih ada, ini mau gimana kalau masih 3 bulan lagi? Ya pasti nggak diterima kan? Karyawan sombong banget dia. Tapi gue bilang ke nyokap, gue diterima mah, tapi gue nggak mau, gue milih ini gitu loh. Maksudnya itu ada pekerjaan itu. Ya, gitu. Tanggung jawab duluan yang ini. Iya gitu, nggak tanggung jawab juga sih, keinginan aja sih, kan dicari-cari gitu. Cari kamu soalnya. Di Jogja juga begitu. Nah, ketika salah satu yaitu masukin lamaran kan, iya apa segala. Tapi untuk ditempatkan di daerah memang koran daerah. Orang Jakarta kan nyebut selain Jakarta kan daerah, sombong banget kan. Jawa lu. Ada kereta nih, kalau naik kereta Jabodetabek nih. Terus berhenti kan, terus ada kereta lewat, kereta Jawa lewat. Iya gitu, di Jakarta ada zaman itu ya. Jawa lewat. Gitu, terus ya udah singkat cerita ketika lagi syuting itu lamaran itu kok dipanggil gitu. Jadi sebelumnya ya ini sombong juga nih 3 kali gue ditelepon Gun. Sama koran yang sama? Iya, tapi yang sebelumnya bukan di Jogja, tapi gue lagi di kota lain. Jadi dan interviewnya harus ke Jakarta. Waktu itu pernah yang lagi di Lombok itu ditelepon untuk di Medan, koran di Medan, koran yang sama. Terus ditempatin di Pontianak, keren banget, oke nih. Tapi kan ini belum selesai, nggak bisa. Nah pas di Jogja itu jodoh itu tadi makanya namanya itu kan. Kebetulan pas selesai juga udah kan proyeknya. Proyek udah selesai, santai kan. Kerja nggak jelas ya kan, kadang nggak jelas. Atau ada calling itu ya oke nih gitu. Udah gue masuk, wah langsung ini Gun, belajar ceritanya. Baca kan nggak tahu harus jadi wartawan musik atau apa. Memang pilihannya itu, senengnya itu kan. Bayangannya kan ya wartawan politik dah, kriminal dah gitu. Olahraga walaupun nggak ngerti kan, nonton bola nggak ngerti, offside apaan, gue bayangin kalau gue jadi wartawan olahraga pasti ngawur namanya siapa ini, apaan berusaha namanya, paling nyontek terus kan, masa berusaha sama wartawan. Ada press release juga kan, jadi ada press release juga kan, harus langsung. Ada press release masih maut, seumur hidup belum pernah kebetulan ditugasin itu, gitu, gue nggak pernah. Pas interview kan belajar gue, jadi baca koran hari itu yang ada, nonton TV, lihat berita gitu kan, ternyata pas lagi ditanya gitu,
salah satu pertanyaan itu, di Jogja kamu tahu kafe apa aja? Gue sebutin, nah, ini Jalan Magelang gue sebutin. Hari itu Parutaman Tiru gue sebutin semua kan. Kok udah sampai sana juga? Kan udah berapa bulan sebelumnya di Jogja itu ketika interview kerja itu udah, gue masuk Jogja pertama datang bawa tas gitu masih itu 2010. FKY, lagi ada FKY di Fredericksburg. Iya. Iya. Dan mau ke sana itu takut nyasar, minta anterin sama Cemot Excot. Anterin dong, padahal kan deket ya. Anterin dong, takut nyasar gitu. Nah, di situ itu pertama masuk Jogja. Akhirnya pertanyaannya apa? Ya udah ngomongin musik. Ya insya Allah katam lah ya. Iya. Iya, malah dia nanya gitu, harusnya suruh nyanyi sama dia. Beneran nih Pak nyanyi? Oke, nyanyi gue langsung linting. Baru kan sopan kan? Interview kan? Serius interview pakai nyanyi gitu? Iya, awalnya kan sopan kan, kemeja gitu kan, gini kan. Ini rapi, rambut masih slide back tuh ke belakang semua. Rapi lah ya gitu. Oke, bener ya Pak? Langsung belum ya kan. Pernah naik ya enggak? Langsung rock and roll. Berdiri semua tuh yang interview. Ya udah keterima jadi wartawan musik. Langsung jadi wartawan. Berita pertama apa tuh yang di musik? Ya. Sebelum jadi wartawan itu kan sering nonton konser ya, karena karena tinggal di tempatnya Pak Viko kan, dia punya adik Heldi Bagaikan bandnya. Iya. Nah itu sama Heldi diajak nonton bandnya konser. Bagaikan itu? Bagaikan konser. Terus dia kasih tau, ini ada band keren nih, ini ada band lu pasti suka gitu. Nah, band itu namanya Jenny. Wow, okay. Gue ngeliat, weh keren nih orang nih. Rock and roll nih ya. Tapi tulisan gue bukan dia pertama kebetulan. Karena memang udah scanning kan, ada ini band Jogja, ada ini. Dan harus lokal waktu itu. Jadi kalau ada berita musik di Jogja, tapi yang misalnya Dewa 19 datang, Slang datang, gue nggak mau nulis. Nulis yang lokal Jogja. Buat wartawan lain aja. Gue harus band lokal. Sisi Jogja lokal gitu. Tetap sombong, sombong. Iya kan, proud of Jogja. Iya, ya gue punya koran-koran lokal, ngapain gue beritain sono kan? Iya. Kalau sana lu lihat aja, udah di website udah banyak atau di TV juga udah ada. Lu harus tahu berita tentang daerah lu sendiri gitu. Ini yang mau liput pertama kali? Musik, Kapten Jack. Kapten Jack, profile ya? Aku pertama profile Kapten Jack. Sebelum konsernya dia itu ya berarti? Iya, Kapten Jack belum selek. Iya. Aduh. Ya karena interview ada masih komplit. Benar. Iya. Belum selek. Saya kan belum konser kan makanya gitu ya. Iya. Enggak, memang datengin ke base camp mereka di Jakal. Datengin gitu. Gue dari ini, gue mau ini. Dan waktu itu kan nggak tahu koran apa, kan baru banget terbit ya. Masih orang nggak tahu, koran ini gitu. Jadi masih yang gue dari ini mau interview, ya udah datang, dan nggak semua komplit waktu itu. Bahkan beberapa personil yang ini tak kirim email, gue kirim ini ya, balas ya, balas. Sama Momo tuh kirim email, Momo nggak ada waktu itu. Tapi setelah interview terus ketemu ngobrol, ya udah ngobrol. Karena nggak bisa jadi satu waktu itu ngobrol. Iya mereka. Oh ya, oke siap. Belum selesai, masih kompak, tapi kan memang, tapi memang tinggalnya kan memang kan bukan pas lagi ngeband. Iya. Jadi pas lagi nggak kumpul gitu, hari-hari biasa gini kan. Ya, kalau ngeband kan pasti kumpul kan. Maksudnya apa di backstage atau memang ini memang janjian dan memang agak mendadak. Besok ya gue datang gitu. Kadang nggak semua. Besok gue ketemunya Momo, ketemunya Momo sama manajernya yang lama. Sebelum Harsa. Iya, sebelum Harsa. Ya. Sebelum Harsa. Belum selek juga. Iya. Enggak, kalau itu enggak, itu baik-baik. Oke, terus kalau waktu itu band pertama Kapten Jack, terus urusannya sama di ACC nih, tulisan dan sebagainya, terus akhirnya fokus ke situ gitu. Emang udah. Iya, maksudnya dari kantor pun juga oke gitu. Oke, Pak. Iya, oke. Di ACC terus malah nggak pernah diperiksa, malah gue yang meriksain editor seringannya. Yang untuk musik? Ya karena editornya nggak ngerti musik. Oh iya. Kadang salah nulis nama, pernah nulis sampai misalnya JHF atau tuh tulis JHP. Ngapaan nih foundation? Gitu di judul loh JHP konser gini nih kan. Kita kan nulis ini kan, tapi kan diedit kemudian untuk, karena kalau di media cetak kan ada kolom-kolomnya ya, berarti cuman berapa kata doang, tiba-tiba ada iklan, musuhnya iklan. Iklan itu disayang tapi kadang dibenci. Disayang tuh kalau nggak ada iklan kita nggak gajian, duitnya kan dari iklan, gitu. Tapi kadang gue udah nulis panjang, lebar segala macam, tau ada iklan nih, kan tulisannya kepotong. Kalau tau nulis sedikit doang. Dan zaman itu ya nulis di koran itu beda sama nulis di web. Dan yang tulisannya kepotong kan muatnya di website kan. Tapi kan tetap pride-nya waktu itu dicetak itu fisik. Iya. Era itu ya sekarang kan udah berubah, udah punah juga kali, udah jadi barang purba juga. Koran udah sejenis dinosaurus kayak sekarang. Jarang yang baca koran kan, kita lihat jarang banget. Tapi malah artefak yang oke tuh. Iya. Hari itu di situ di
dicetak dan apa namanya kalau di sama redaktur sama apa segala macam ya hampir nggak ada. Gue mau nulis ini ya terserah. Udah gitu. Cuman yang penting kolomnya cuma segini lapaknya nih gitu doang. 1 halaman setiap minggu tapi kadang-kadang ada iklan. Gitu. Itu yang motong-motong tulisan. Motong-motong itu. Oh. Jadi nggak perlu tema kamu ada nih kalaupun ada pesanan ya itu tadi gue sombong besok Dewa datang misalnya loh. Ada Padi konsernya. Ngapain? Kalaupun ia datang tapi kan ada band pembukanya lokal. Nah itu gue kenalan. Itu yang gue cari. Langsung backstage. Disitulah gue ngeliat kenal ada RW. Waktu itu lagi jaya-jayanya Raja Pensi waktu itu main terus ngeliat RW kan. RW, ya. Dan RW dulu manajernya ini siapa temen? Gue lupa namanya. Apa? Nek, gue panggilnya Nek gitu. Dulu ternyata tim syuting itu juga tuh. Siapa? Sinta. Oh Sinta ya. Sinta. Di TV kan dia. Pindah ke Jakarta kan ya. Habis Gandos itu. Gandos udah dipecat. Iya, jadi di zaman itu udah nggak ada, zaman gua kenal RW udah nggak ada Gandos di bandnya ya, tapi nongkrongnya ada. Ya. Gua kenal Gandos itu di Xcode, bukan di RW, gitu. Terus apa namanya? Si Sinta itu kita manggilnya gua sama Lila sama dia sama ada Kena temen tuh manggilnya Nek karena gua wardrobe itu gua suka pecat Nek gitu. Penata kostum kan, agak-agak gitu kan Nek. Gitu. Nah, apa namanya? Sama Sinta bilang gitu, Nek, gue punya ini nih, band nih, anak-anak nih, gini loh, dia tulis dong. Kan dia udah tahu gue punya koran kan, udah terbit berapa. Dan kita udah ngobrol, gue sekarang kerja nih, nulis ini tulisan gue. Zaman itu kan, zaman itu viral di tongkrongan. Lu kalau mau masuk koran, lu cari dia tuh. Iya, makanya itu. Kenanya di situ. Jadi dapat kontak lah, zaman masih itu kan, masih BBM ya. Halo, saya dari band ini, saya ini. Bimaco aja dulu begitu, album pertamanya rilis. Santun deh, pas udah belakangan, weh, superstar doi. Oh, lu Mas, saya dari ini, band saya baru rilis. Ajakin ketemuan gitu, itu album pertama dia tuh dan keren albumnya. Itu keren, dan besar nih band nih gitu. Jadi kayak gitu. Jadi zaman itu wartawan musik dicetak ya viral karena media kan masih eksklusif ya, masih belum ada media sosial, belum Instagram, belum ada era itu. Iya, 2010. YouTube juga masih belum populer kan, penggunaan kamera juga cuman orang kaya yang handphonenya ada kamera. Gembel-gembel kayak lu ini kan. Handphonenya belum ada kamera gue yakin. Dulu Instagram masih 12 iPhone, tahun kan? Lalu, ya 15 tahun kan belum ada kan kamera. Jadi akses informasi itu masih top down istilahnya, masih dari atas ke bawah, belum. Sekarang kan udah banyak musisi yang udah bisa lah dia punya kanal sendiri apa segala, bahkan ya posisi wartawan musik sekarang kayak gimana gitu ya udah itu ada diskursusnya lagi tuh ada perdebatannya lagi gitu gue. Ya benar. Nah kalau ngomongin tentang media tadi itu benar. Kalau akhirnya kan udah pernah ngerasain jadi wartawan musik nih. Tapi ternyata setiap band sekarang udah punya kayak copywriter sendiri, udah punya fotografer sendiri yang itu bisa diposting di sosial medianya, terus udah bisa bahkan udah punya website sendiri tuh banyak juga kan. Media sendiri. Update di situ kan. Iya. Terus kalau teman-teman menurutmu gitu terus jadi wartawan musik kerjanya apa dong sekarang? Sebenarnya penting. Pentingnya apa? Menentukan mana musik yang baik dan bagus dan yang perlu untuk masyarakat dan mana yang nggak perlu untuk masyarakat. Tapi masyarakat perlu nggak tapi gitu? Ya perlu juga. Cuman kan salah satu fungsi media massa, teori ini kan, alat kontrol sosial. Oke. Informasi, hiburan, ya kan, apa pendidikan, apalagi tuh. Lupa gue lah teori-teori. Tapi salah satu alat kontrol itu. Nah, fungsi wartawan musik saat ini ya begitu juga sebenarnya. Dia bisa jadi influencer, dia bisa jadi apa namanya, yang memang yang ngasih panggung, ngasih spotlight buat yang A, B gitu. Bahkan banyak wartawan musik berperan di festival-festival konser-konser kan. Ya. Bisa jadi kurator. Iya benar. Jadi apa gitu. Jadi akhirnya posisi wartawan sendiri kadang geser juga gitu. Ketika udah banyak orang ngasih info di sini yang tinggal ngkurasi, oh ini loh yang punya potensi gede, ini yang punya kemungkinan akan jadi band yang itulah tugasnya media yang merangkum itu, mencatat itu kan. Walaupun masyarakat sekarang udah bebas, lu punya selera dangdut udah punya kanalnya sendiri, punya hardcore punya kanalnya sendiri, ya kan, punya suka punk rock, suka reggae gitu udah punya kanal sendiri. Tapi harus ikut media gitu. Wartawan jadi ngerespon dong kalau gitu, enggak dia yang bikin satu gerakan lebih awal gitu untuk menciptakan tren atau apa gitu, tapi dia cuma nangkep terus dia ngangkat gitu kan. Itu juga salah satu ini fungsi. Tapi kalau kita ngeliat zaman Orba nih, dulu ada majalah namanya Aktuil gitu, atau bahkan sampai zaman Hai, itu dia yang mengkatrol selera masyarakat tadi itu yang gue bilang itu. Kalau Aktuil kan rock banget, makanya dangdut tuh dianggap musik kampungan, dianggap musik itu kan kerjaan media sebenarnya. Media ya, dia mengkotak-kotakan. Iya, sampai bikin artikel kan diadu tuh musisi rock di Benny Subarjo dibilang
apa namanya dangdut musik tai tit gitu lah. Nah, tai-nya tit. Tai-nya tit ya. Yang tai-nya musik tit gitu. Tit kucing gitu. Salah gue ya. Yang benar gitu. Maksudnya malah tai tit ya. Harusnya musik tai tit lagi kucing gitu. Terus di ini juga Roma Imara bilang juga musik rock, musik trompet Saiton. Wah. Dan itu media kan mendulang profit dari sensasi-sensasi itu gitu. Yeah. Terus juga di kancah, di tongkrongan atau di band gitu, itu banyak orang media yang memang akhirnya dia menciptakan band. Misalnya ada band dulu namanya Super Kid. Itu dari pecatan-pecatan band tuh, dari Stanza dipecat dari The Rollies, ada Jelly Tobing, terus ada Dedi Dores dulu. Dedi Dores masih rock ya, belum zaman Nicardilla, belum menye-menye dia dulu. Masih rock, masih banting-banting itu katanya kan, gue juga belum lahir. Gue juga baca juga. Ya. Itu yang bikin wartawan bandnya dan disupport sama media. Konser di sini, namanya ini, bahkan lagunya diciptain sana. Bahkan banyak wartawan musik tuh menciptakan lagu buat band, itu banyak. Karena dia tahu apa yang lagi terjadi di cara skup atasnya gitu kan. Iya, karena wartawan temen ngobrol. Iwan Fals tuh banyak lirik-liriknya tuh hasil ngobrol dengan jurnalis. Gitu. Terus band thrash metal Indonesia pertama Rotor tuh ada beberapa lagunya tuh yang nulis wartawan. Gitu. Oke. Wartawan. Wartawan penuhnya di situ ya. Tapi masih jadi minat nggak sih jadi wartawan gitu? Ya minat sekarang masih gue selalu ditanya kerjanya masih bilang wartawan. Sekarang wartawan mas. Kan nggak di koran lagi tapi? Kan media nggak cuman koran. Terus? Ya bisa ada banyak. Audio video ini termasuk ya? Ya itu juga. Jadi selama orang masih main musik, masa jurnalisme musik nggak pernah mati. Oke, koran boleh redup, ya kan? Internet boleh bubar misalnya. Tapi selama orang masih musik, itu jurnalis musik pasti selalu ada. Tinggal bentuknya aja yang menyesuaikan. Bentuknya aja yang menyesuaikan. Ya, karena media kan? Iya media. Medium kan berubah-ubah. Mediumnya apa kan pesannya. Zaman dulu pakai kentongan. Iya bener. Udah ada kamera. Ya kan ada mesin cetak, jadi apa? Zaman dulu prasasti ngukir. Media, empu-empu itu kan? Iya, dia jurnalis bikin lontar-lontar nulis kan? Dia itu dan apa namanya? Ya kalau sekarang kebetulan ya di audiovisual lebih banyaknya agak sedikit masih nulis sebenarnya karena tayangan-tayangan yang ada di TV yang tak bikin itu kan buat YouTube itu kan ada skripnya. Oh, jadi, itu by script juga ya? Ada skripnya. Setiap perkataan yang ada di film atau tayangan yang gua bikin itu ada hurufnya, ada teksnya. Right. Gitu. Jadi wawancara Gundi nih, bagaimana Gundi musisi terkenal gini-gini. Aku main musik itu bagi saya itu ada hurufnya, ada teksnya. Dan teks itu kan nanti nggak tahu suatu waktu mungkin bisa jadi buku, bisa jadi apa, bisa kita colongin kemana. Tapi itu memang buat panduan ngedit sih sebenarnya. Meskipun nggak harus pakai itu juga, tapi ya selagi timnya juga seneng pakai itu, ya udah masih pakai fase itu ditranskrip. Omongannya apa per kata. Berarti kemarin waktu bikin film itu juga ada semua transkripnya. YK48 itu ya? Apalagi itu. Ada. Bahkan transkripnya bukan cuman yang ada di film. Itu kan filmnya kan cuma 48 menit. Tapi kan walaupun satu orang, ini film yang YK48 ya. Ya YK48 itu film tentang perfilman di Jogja gitu. Misalnya gini, wawancara BW Purbanegara waktu itu, sutradara top lah di Jogja. Itu wawancara dari jam 2 siang sampai jam 8 malam terekam dan tercatat. Tapi di filmnya kan cuma berapa menit, berapa detik bahkan gitu. Tapi kan dari situ kan banyak info banyak dong gitu. Ismail Basbet janjian, gua ke rumah ini. Itu jam 7:30 malam datang, jreng rekam. Itu kita pulang dan subuh mati itu jam 4 subuh. Tapi ya benar kalau sama Basbet itu emang gitu ya. Sama-sama suka ngoceh dia ngoceh. Jadi adu-aduan deh. Tapi kayak gitu tuh, tapi ada panduannya buat ngomong waktu memancing itu dan sebagainya, itu ada panduannya. Ada kan, kita kan punya gagasannya. Gagasannya apa nih? Kita mau bikin apa? Apa yang mau kita yang mau kita jadiin gitu. Ya kesana terus kan. Tapi kan lebar nanti iya. Infonya sampai gogon-gogonnya keluar semua ya. Keluar semua, tahu semua gua. Dan gak cuma dari 2 sutradara kan ya, iya, dapat info. Puluhan sutradara kemarin. Gosip underground dari banyak banget ya. Puluhan sutradara kemarin. Tahu semua kalau kesahnya apa. Tapi kan salah satu yang berat dari wartawan kan itu menjaga off the record kan. Jadi ketika bilang ini off the record ya off the record. Nggak bisa dikeluarin. Nggak bisa dipublikasiin. Oh, apalagi kamu menjaga itu. Punya basicnya itu, jadi lebih. Iya, profesional dong. Iya. Dan ada hak tolak juga. Gue nggak mau ngomongin, nggak boleh maksa. Kan kita bukan polisi. Menginterogasi kan, mau wawancara kan bukan interogasi, interogasi. Iya. Itulah. Nggak yang, nggak gitu. Kalau dia nggak mau jawab ya itu hak dia. Dan itu ada undang-undangnya. Nggak boleh. Jadi pun juga perlu preview gitu ya? Ini kayak gini kemarin yang kita potong terus jadinya kayak ini yang kita tampilin gitu. Nggak harus sih. Nggak harus. Yang kemarin nggak, ya YK48 nggak ada gitu ya.
Oke. Nggak semua gitu, tapi ada juga yang kalau mau boleh. Kalau misalnya ada kedekatan atau memang agak nggak enakan, pakai Tunjukin gitu ya. Tapi kalau ini nggak harus. Nulis aja. Besok sayang begini ya, bukan wartawan, pesenan dong lu. Bikin ini dong, press release dong lu berarti. Bukan jurnal. Bukan jurnal. Ya wawancara, nih Mas hasil tulisnya saya muat ya. Ya nggak gitu, muat aja. Kalau gitu kadang ada subjektivitas dari yang bikin film kan? Harus ada. Malah harus ada ya? Iya, harus ada. Harus subjektivitas. Berdasarkan apa yang temuan kita, apa gagasan kita, dan apa ideologi kita. Wow, karena ada framingnya yang dibutuhin. Iya. Orang bisa nontonnya ya? Gue mau bikin ini dan menurut gue begini. Iya. Tapi kan ini based on data. Yes. Datanya banyak. Makanya gue menyimpulkannya segini. Meskipun di film itu nggak keluar semua. Tapi emang sesuai nggak tuh? Diagnosa apa namanya? Dugaan di awal? Dugaan di awal sama di akhir dari... Ada. Videomu itu juga... Ada, tapi nggak semua tertuang dalam film. Oh gitu. Karena di film itu kan ada proses lain, ada supervisi, ada dinas. Bikin yang itu dong, produser cut gitu dong? Apa ada rencananya, ada. Yang lebih jahat gitu kan? Oh ada, maunya ada pengennya. Jadi ada beberapa apa, bukan adegan ya, beberapa cerita gitu. Gue mau ungkapin ini tapi nggak diterima gitu. Iya, Kan ya itu kan ini ya pitching kan. Ya ininya film pitching kayak gitu ya kan, apalagi dinas kebudayaan kan. Kasarnya gini. Kasar walaupun nggak begitu juga, tapi ini kasarnya lah ya. Kasarnya adalah gue bikin film, gue mau mengkritik negara nih lewat film nih. Negara nih begini, tapi film itu dibiayai negara ya pasti kan. Ya pasti akan ada. Ekonomi punya kuasa juga di situ. Persetujuan ya. Nah di film gue yang YK48 tuh ada begitunya. Ada begitu. Berarti kita tunggu nih kalau misalnya besok next akan ada. Ya Pak, memang bakal diputar juga di beberapa acara gitu. Apanya nih? Si film itu ya, si JK48 kan. Iya, yang tapi director cut-nya gitu. Oh itu ya. Nunggu energi dulu ya, nunggu energi kemarahan yang sama. Baru, nih. Sama apa namanya, ya waktunya juga lah. Waktu dan waktu ya. Waktu adalah utang kan, gitu kan ya. Itu masuk, ada bikin film lagi gak sih? Sekarang? Ya. Sekarang lagi jalan bikin. Ya itu tadi kenapa lagi denger musik Jamaican music itu. Terutama Indonesia ya, lagi ngomongin terutama ska dulu. Kita mulai dari ska. Jangan reggae dulu, reggae ini lain lagi, luas lagi. Ya, kita ngomongin ska, fenomena ska di Indonesia itu kan lucu ya. Seru lah gitu, ada konfliknya, ada gesekan konflik, ada apa dinamikanya, ada warna-warnanya gitu. Emang terakhir yang laku ska ya daripada reggae ya? Nah itu juga masih dipertanyakan juga kalau soal laku tuh, kurang tahu juga gue tuh kalau belum bisa menjawab kalau laku. Gitu ya? Itu bisa ditanyakan dengan bosnya Sony Record atau Aquarius kalau mereka masih ini ngurusin. Kalau ngomongin saya kan kalau ska reggae di Indonesia, di Jawa lah gitu kan, kan lagu-lagu di tengah, di apa? Tuh kan tengah ya, tapi maksudnya nggak di kota besar ya, di kota-kota perifernya kecilnya gitu kan baru keluar. Kalau nggak reggae, ska, rock, atau malah dangdut, kalau dangdut udah beda sendiri ya. Tapi emang kayak gitu, itu juga sampai yang kamu teliti juga sampai gitunya? Ya karena kesimpulannya sih mudah, itu bukan kesimpulan, itu apa namanya, itu udah apa istilahnya, hipotesanya ya, hipotesanya terlalu berat. Ya, pokoknya intinya musik ska itu kan musik joget. Orang kan seneng joget, dia kan kayak dangdut. Ya. Gitu. Ras Muhammad kan juga bilang, walaupun dia bilangnya di situ reggae, tapi reggae kan tuh cucunya ska kan. Ya. Reggae musik ini seperti dangdut. Mirip loh suaranya. Hah, apa ya? Mukanya tapi lebih mirip Goofy. Ya iyalah, kalau ini mukanya mirip kayak Vincent Trompis gitu kan ya. Bang. Kemarin dia juga bilang gitu. Siapa? Dicari pop nemu. Bilang ini mirip lu. Mirip iya. Orang enggak begitu kenal ya. Tahu zaman dulu juga gue ngikutin zaman dia masih kebetulan memang punya selera yang sama mungkin sama dia ya. Pas kemarin ketemu terus Vincent, oh iya terus langsung dia ngeluarin handphone. Gue kira gue. Iya nih sempat gitu nyetori. Terus pernah juga sekali gue naik ke Jakarta, naik travel ya, sekantor gitu nyewa mobil perjalanan gitu. Gue duduk depan tadi, gue pasti duduk depan Gun. Menguasai playlist soalnya. Oh iya benar, nggak bisa diganggu kan. Ya. Request boleh asal cocok. Asal cocok. Kalau nggak paling like yang ini aja gitu. Ada yang request, oh kurang mantap. Kadang mantap. Gitu. Jadi ada waktunya request biar perjalanan nggak jenuh kan. Ya. DJ nggak mampu jadi DJ di bar kan, DJ di mobil. Ya. Jadi yang mendengar terpaksa harus dengar, nggak bisa. Kalau harus turun kan kalau nggak. Nah apa namanya di perjalanan itu tiba-tiba si mas sopir itu bilang, masih mirip ini, terus yang belakangan, itu memang Vincent mas. Gue langsung belaga Vincent tuh hari itu. Jadi sampai hari ini dia tahunya Vincent. Penumpangnya Vincent dikirain. Dari mana? Ya dari Jogja mau pulang ke Jakarta. Mas bisa nggak? Desa sibuk.
Vincent Bingsul gila lah ya. Vincent Mending lah, Vincent keren lah ya dulu miripnya si A, si B lo lain lagi lah. Gitu-gitu. Kalau soal Vincent ya memang seneng. Pertama gua ngefans Vincent, dulu nggak tahu dia itu Vincent. Itu seneng dari visualnya. Dia tuh cover album band indie Jakarta dulu, nama bandnya Pestol Air. Oh, pernah denger ya? Covernya tuh dia. Gayanya gue tiru bahkan saat itu, pakai turtleneck ya, misalnya ada motor C70 pitung, kalau di Jogja pitung ya, 70. Kayak kacamata gede-gede gitu kan, rambutnya Britpop kan, kayak indis gitu lah, zaman dulu indis sebutnya. Gayanya gitu di foto dia. Gue langsung seneng liat foto itu, gue seneng. Ya jujur aja gue ngefans sama beliau itu. Habis itu dia punya klub aktis, yang gue pertama lihat memang dia basisnya. Vincent itu. Sama nonton juga, nonton langsung ya dulu di IKJ gitu, nonton klub aktis. Basisnya keren gitu. Tapi nggak tahu ternyata dia itu covernya Pestol Air, baru tuh belakangan jauh kemudian, dia ini ternyata orangnya. Jadi memang secara nggak ini Udah dari dulu kan? Senang. Tahu dulu ya, Vincent Rompis ya. Seru banget loh kita ketemu sama Vincent Rompis kali ini. KW 7. KW dan Vincent Rompis versi, kalau itu yang aktis kan, yang ini versi rockabilly-nya. Versi Toy Story Cowboy. Kalau ngomongin film lagi Mas Ian, terus yang ini dibikin rencananya mau diputar di festival gitu atau? Yang mana nih? Yang Ska. Yang lagi dibikin. Oh belum tahu, kalau itu belum tahu. Kalau kemarin udah sama Dinas ya, jadi udah. Itu Dinas ya. Dinas ya. Ada Dinas, ada produser juga kan. Karena di film yang kemarin itu sebenarnya kan proyeknya ini PH Gengsi. Si Kiki Ritek. Kiki Mansur. Gue manggil dia Kiki Jai. Jadi karena dia mirip Dimas Jai. Iya gitu ya. Pertama ngeliat dia itu mirip Dimas Jai. Jadi handphone di handphone gue tuh nama dia tuh Kiki Jai. Karena mirip Dimas Jai. Kan banyak kan mau Kiki, nama gue aja Kiki kan. Kiki ini dia Kiki Jai. Dan dari dulu dia kan film ya kerjanya kan. Film, video art gitu-gitulah. Nah singkat cerita kalau sama Kiki itu kenal salah satu pertama gue tinggal di Jogja. Itu dia salah satu orang yang pertama gue kenal. SKSD gitu kan doi kan. Gue juga seneng nyari temen saat itu. Punya basic nggak dari Jogja juga kan? Iya. Terus dia dulu itu jadi ketika gue masuk Jogja, dia tuh di Jakarta belajar di tempat gue belajar. Mana tuh? Di Forum Lenteng. Oh, okay. Gitu. Jadi dan dia sering denger lah mungkin nama gue juga nulis kan, soalnya dia mungkin suka baca artikel gitu-gitu yang gue tulis misalnya gitu. Jadi ketika kenal langsung akrab, langsung nyambung. Terus berapa tahun gitu ketemu, bikin apa yuk, cuman wacana tok. Nah kejadian yang itu pada suatu ketika dia nyamperin lah bikin, gue ada ide nih, gue bikin film yuk, ayo. Gitu. Apa nih? Film tentang film. Gimana tuh? Itu ide dia film itu sebenarnya. Film tentang perfilman di Jogja. Gitu. Jadi ngomongin sejarah film, ngomongin peta perfilman. Yaudah kan luas apanya tuh, ngobrol gitu. Terus ya jadilah sejadi itu. Tapi kita nggak tahu tuh untuk pembiayaan apa, dan memang bukan kita. Oh emang belum bukan Danais, ya? Nggak niat buat Danais sebenarnya. Okay. Apa aja lah, ya pokoknya proyek gembel, ayo. Maksudnya cuman RP0 apa malak-malakin sono sini misalnya kayak gitu kan, berangkat gitu, kita bikin aja gitu, mau buat apa ya kita, yang penting ada nih yang bikin cerita ini gitu. Suatu ketika kan Danis ada bukaan gitu kan, yang ngurus dia semua. Iya, submission. Terus dia bilang, kita mau ini, gue masukin Danis ya, ayo masuk, ya bikin proposalnya. Ya kemarin kita ngomongin gimana ya, lupa ya. Bikin lah, udah bikin. Terus harus pitching ya, harus presentasi kan, harus pitching. Itu Gun, pas pitching itu kita pengumuman tuh karena corona ya, jadi itu lama tuh fase, jadi kita ngirimin berapa bulan, kemudian kan sempat vakum kan, ya, jadi pendanaan film itu kan akhirnya dipakai untuk tahun sosial depan ya. Makanya baru jalan tahun depan. Baru jalan setahun kemudian, jadi itu hampir setahun tuh dari proposal masuk sampai nyaris setahun lah. Ya di tahun yang sama sih, tapi kalau nggak salah itu di awal tahun, pitchingnya di akhir tahun. Ya. Terus pas habis dalam 10 hari kan harus pitching dan harus bikin teaser gitu. Udah gue bikin teksnya lah, ini nanti gini gitu segala macam. Oke. Terus bikin draftnya, lu yang bikin ya teasernya, ini begini ada ini. Terus ada interview juga kan dengan beberapa narasumber gitu. Interview lewat Zoom gitu. Interview itu jadi teaser filmnya. Gue udah ngeliat oke. Terus terakhir kan dijahit baru kan, dikasih bumbu lah, dikasih musik, dikasih apa. Gue belum sempet nonton Gun ceritanya. Terus untuk pitching, ini besok paginya pitching nih. Yang pitching ya kan? Kamu? Ya kita berdua, Kiki sama Kiki itu. Besok paginya pitching, baru jam 7 malam itu kita ketemu di Exco aja lah gitu. Terus ketemu di situ baru gue tonton, karena hari itu ya ada pekerjaan apa, belum sempet nonton hasil editan dia. Pas dia tonton gitu kan, pas gue tonton ini,
musik intronya hip hop. Anjing ini gak gua banget nih, gua bilang. Ganti jelek banget gua bilang. Playlistnya salah ini. Salah nih playlistnya. Masa pas dimulai ini film saya, ini gua bikin film kan. Kau udah hip hop. Jaim dong, tuh ya hip hop keren tapi kan gak gua banget. Gitu, ganti gitu. Ini ada lagu bagus nih band lokal. Punk rock gitu. Kita kan ngomongin perfilman dari pinggiran gitu kan, dari kata bukan dari circle pelaku kan. Iya. Nah, ini ada nih band Jogja dari pinggiran Jogja gitu. Lagunya ngomongin Jogja. Gitu, ngomongin Jogja dari pinggiran Jogja. Ini cocok nih lagunya. Gitu. Soundtracknya kita pakai langsung tembung. Gue pakai lagu lu ya. Siapa tuh lagunya siapa tuh? Grab Gurita. Oh, kira-kira. Ya, tapi di film nggak jadi dipakai karena udah banyak ngobrol-ngobrol. Kita bikin musik sendiri di film itu akhirnya. Tapi untuk pitching kita pakai Grab Gurita. Makanya big thanks to Grab Gurita. Mungkin karena dia pitchingnya lolos. Tapi mungkin gara-gara pitching juga film itu ya berhasil dibuat meskipun nggak puas lah. Ya pastilah ya. Nah, katanya jadi, tuh apa namanya? Gue kenapa nggak yang gue lakukan ketika itu bukan persiapan ini gue tadi ke barbershop ya nggak. Besok gue harus dandan sama nyari besok gue pakai baju apa? Penampilan nomor 1. Oh, ya kalau udah panas satu ngomong jago kan? Iya. Pede, yang penting pede dulu. Pede dulu, gitu. skill belakangan. Iya. Barbershop gue potong. Untuk yang baru temen ada cukur laki nih Jogja si Reza punya band punk rock juga tuh. Bandnya apa? Tango Tequila. Dia punya barber keren. Gitu. Apa namanya ke dia tuh? Ya potongnya. Besok gue mau ini nih mau pitching mau seleksi gini. Jadi yang gue lakukan pertama kali tuh ngurusin dandanan dulu. Enggak ngurusin lihat itu. As. Parah. Kan banyak yang lainnya juga kan yang presentasi. Banyak kan ada 10 film ya. Yang diterima kan? Iya, 10. Yang presentasinya berarti lebih kan? Berarti? Lebih. Dari pitching itu 28 kalau yang lolos proposal. Jadi proposal itu ratusan. Diseleksi lagi jadi pitching. Dari pitching itu ini jadi 10 kalau salah. 10 ya. 10 2 hari kan 2 kali premiernya sampai 2 hari kan. Iya. Iya, yang kemarin di Cinepolis itu. Kan gua enggak datang. Oh iya, si Kiki yang datang. Iya datang. Kamu kemana tuh? Mandalika waktu itu kemarin. Alhamdulillah lagi ada dinas jadi bisa sombong. Oh iya gua enggak ada lagi dinas. Mandalika. Bikin film? Enggak. Konser ya Bang. Kan. Cuman kalau pas datang juga sebenarnya karena film waktu di itu belum selesai filmnya. Ini ya kan balapannya di waktu yang di Cinepolis itu gue cerita di si Kiki Mansur itu katanya orang lain pada apa sih film apaan tuh ya belum selesai. Untungnya gue nggak datang kan, secuek dan sok sibuk kayak gue sibuk. Orang filmnya kan Kiki ya, jadi dia yang lebih biar doi lah, tekanan gitu. Tekanan, biar pressure-nya ke dia aja. Nggak datang, pas kita memang bikin launching sendiri. Itu serempak di berapa belas kota se-Indonesia di komunitas-komunitas film itu memperingati Hari Film Nasional. Berapa Maret sih gue malah lupa. Kemarin ya? Bulan Maret kemarin. Pas banget kan malah ya. Karena Hari Film Nasional yang gue lupa itu kan juga ya sejarahnya yang punya Indonesia. Karena sebelumnya Hari Film Nasional itu ada versi lainnya juga. Itu politik lah sebenarnya. Ya namanya juga politik. Oke. Terus harusnya nih yang sekarang nih Ska nih. Tadi tuh belum tahu mau dimasukin ke mana gitu. Pokoknya bikin dulu aja lah. Bikin dulu. Jadi gue setiap bikin film ya bukan dari dulu sih. Kalau dari dulu mungkin ada beberapa yang kayak gini. Ini kan kayak hobi nih sebenarnya. Jadi ini kita mulai dari budget RP 0 sebenarnya. 0 budget. Nggak tahu mau diapain. Masalah dari dia aja. Pokoknya ini project numpang aja gue ada kerjaan kesini nih. Bisa gue colongan gitu. Aku kemarin ke Jakarta mulanya dari Segidok itu. Terima kasih banget buat Segidok kan kemarin ngurusin konser Segidok 25 tahun di Jakarta. Dan kebetulan dapat nama tokoh-tokoh ska nasional zaman dulu kan. Dari Jakarta ya tokoh ska. Kalau ngomongin nasional kan pasti Jakarta era itu 90-an kan. Ya kita ketemu ada Junpan Gangfu, ada Tresno Tip X, ada Danar Solja. Dulu dia Arigato bandnya itu ngetop dulu masih zaman sebelum jadi Solja. Iya ska. Gitu. Arigato bandnya cuman gara-gara demam musik Jepang-Jepangan dia ganti nama. Karena namanya Arigato tapi musiknya Jamaika kan. Jadi ganti nama jadi Solja. Solja itu soldier artinya tentara. Cuman logat Jamaika kan Solja. Soldier tentara. Itu terus ada siapa lagi? Ada Noin Bullet, ya, tadi Nyoman Gangfu terus segala macam. Wah, ini tokoh semua nih. Ada ngobrol sama Mehmet. Jadi gini, sebenarnya Mehmet itu udah nantangin untuk bikin film. Ada satu lagi masih dirahasiakan lah, ada satu film. Musik juga. Oke banget ya Met, gini. Cuman kan itu kan masih buram kan, produksi gimana, nyari duitnya gimana, nanti ini gimana, masih gitu kan. Risetnya kayak gimana juga kan. Nah ketika ulang tahun Segidok, kan ketemu semua tuh orang-orangnya. Nah ini malah momen buat yang nerusin. Dan salah satu tugas gua di konser itu kan memang nembung-nembung si
si kolaborator itu ya, teleponin Trisno, teleponin Iwake, teleponin semua tuh tak tembungin dan ada wawancara dengan mereka. Kalau cuma wawancara begitu doang kan eman-eman. Iya dong. Jadi kepikiran gimana kalau ini gua jahit, apa ya ini isu. Jadi dalam sekejap tuh, dalam beberapa hari itu langsung langsung gua ajak Mehmet tantangin. Jadi di kepala tuh sampai nggak bisa tidur, Gun, kalau ada kayak gitu. Mikir apaan? Bisa tidur, dia udah malam kebangun. Wow, gimana ini? Oh nggak gitu juga sih, ya biasa aja dah. Ini paling lapar, aduh nyamuk, aduh terus mana nih gitu kan ya. Gitu. Apa namanya? Tenda. Tembung Met besok ini di Jakarta saya kira berangkat nggak? Ini nggak tahu, aku belum. Biasanya kan dia pasti, walaupun dia udah bukan manajer, tapi kan mereka bersaudara lah, pasti terlibat. Belum nih, aku belum dihubungin anak-anak kok. Jadi lu sama gue aja, gitu. Kita bikin gini, lu ikut gue. Kita ngelanjutin ide kemarin. Ide kemarin, tapi kita geser dulu idenya. Karena ini aksesnya depan mata, gitu. Dan isunya pun dekat dengan Mehmet, karena Mehmet kan pelaku. Gue kan kalau di situ kan penyuka ya, penonton, bukan pelaku ya. Ya gue senang dengerin sekali. Jadi manajer juga kan. Gitu. Dia memang pelaku, dia pemain juga, player juga ya di Dapyut, di Segedok juga. Ini dia tahu industrinya, dia kenal orang-orangnya, dia tahu petanya gimana. Jadi memang tandemnya sama Mehmet. Jalan berdua akhirnya. Jalan berdua gitu. Dan yang bantu-bantuin yang sekenanya ada dia. Dia kemarin pas di Bali, ada anak di Bali kan gue nggak bawa kamera satu. Gitu, interview gitu ya, anak lokal aja udah ada kamera ada gini ya. Ya gue cuma ada segini, oke ya gitu, oke. Yaudah kita interview, cari tentang ska di Bali kayak apa gitu. Jadi colongan-colongan gitu ya, proyek RP0 dalam artinya ini proyek nombok dulu lah gitu. Ya nggak tahu, belum tahu nanti mau gimana gitu. Ya mungkin kalau ada yang mau support ya, atau ini ruang bicara mau bicara ska ya. Bisa nih. Apa, ini udah kotak-kotak lurah musik, udah ska ya. Apollo 10 loh, mari gue lihat ada gambar Apollo 10 kan. Itu Apollo 10. Tinggal gini doang. Mungkin lurah musik kali mau jadi produser ya, boleh juga. Bisa. Malah proposal. Itu mas yang itu. Boleh. Oke, dari situ berarti rencana ada finishnya selesai kapan gitu? Belum ada. Sekarang masih interview dan riset ya. Interview itu kalau memang itu bisa masuk ke dalam nantinya akan begitu, mungkin itulah nanti filmnya. Tapi kalau enggak kan ini masih riset dulu. Gitu. Kalau nanti ya ada produser, kalau film kan pasti nggak jauh-jauh dari begini ya, dari manapun pendanaannya, dari bawah maupun dari atas, dari kanan kiri kan. Yang dari bawah maksudnya dari masyarakat crowdfunding. Iya. Dari atas dari Allah Subhanahu Wa Taala dapat duit gitu. Dari kanan kiri ada friend-friend yang support gitu. Itu kalau misalnya kita lihat nanti ngomong-ngomong itu pendanaannya segini, kita akan bisa bikin segini. Kalau segede gini kita bisa bikin segini juga filmnya. Oh emang gitu, jadi ya idenya begitu sekarang. Kalau cuman segini ya gini aja deh. Gitu. Ya bentuk-bentuknya bosok-bosoknya kalau ini tuh film buat YouTube aja deh. Akhirnya yang penting ada sejarah. Tapi ya sekarang kita masih coba-coba dulu, semoga ya. Tapi kalau di Jogja ada festival film kan, ada festival film dokumenter, ada Jeff juga yang iya maksudnya ruang buat muter. Nggak tahu ntar masuk kompetisi atau enggak, tapi kan ada ruang buat muter ya. Tinggal kalau gue pribadi, kalau di film ya memang nggak ya Pak. Kalau di musik nggak usah dianggap lah, karena bukan pemusik ya. Kalau di film kan memang ada di situ, memang kerja pernah jadi buruh film di industrinya. Kalau di musik kan hobi aja sebenarnya. Gitu. Kalaupun kerja kan di balik layarnya gitu di musik. Ya kalau di film, gue sama sekali nggak kepikiran gitu-gituan tuh, festival-festivalan, menang-menang nggak. Yang penting film ini diketahui masyarakat. Jadi mentalnya mental jurnalis. Gue ngasih pengetahuan sama lu nih begini loh gitu, yang gue dapet begini loh. Dan ini silakan diperdebatkan. Mungkin ada. Jadi gue senengnya kayak gitu. Tujuan gue itu bikin film. Jadi nggak yang akan menang ini diputar di sono sini. Itu efek aja sebenarnya. Kalau filmnya memang penting atau filmnya memang perlu kan akan diputar kemana-mana. Iya betul. Jadi nggak ada niat akan biar menang ini, biar harus estetik. Enggak, makanya pakai handphone. Pakai apa? Yang penting kan informasinya nyampe. Pakai kayak kemarin gue bikin film Jering tentang solidaritas Jering itu kan, itu RP0. Itu wawancaranya Zoom. Wawancara Rocket Rocker Zoom karena gue nggak punya budget untuk Bandung. Dari Jogja berarti? Dari Jogja bikinnya. Gitu, Zoom. Semua interview Zoom, kecuali yang di Jogja. Kita datang. Kita bikin juga ya konser. Waktu Jering di penjara aja, Jering Superman is Dead itu kan dibikin solidaritas kan. Yang gue lihat bukan Jeringnya sebenarnya, ya Jering ya temen ya, sebagai teman sebagai musisi dia ya keren gitu, bandnya oke, gue mendengarkan lagu-lagunya, karya-karya gue suka nontonnya. Sebagai manusia dia teman dekat, teman ngobrol, teman lah, teman bercanda gitu, friend. Tapi yang gue lihat fenomenanya itu loh. Iya. Ada sampai mana-mana. Belum ada di Indonesia musisi di penjara dibikinin konser, siapa coba? Belum ada gitu. Jadi peristiwa itu kan harus direkam, harus dirangkum, harus diceritain. Gitu. Jadi dalam sesuatu bentuk yang utuh, maksudnya yang terjahit gitu. Yeah.
Mungkin selama ini banyak lah di website ada, di IG ada, di tentang konser solider, tapi kan harus kita jahit. Dan modal karena pertemanannya di Jakarta gue punya temen dia, di Bandung gue punya temen dia, di Bali ada temen dia nanti, terus waktu itu ada Pontianak juga, di Kalimantan gue punya temen kebetulan yang bikin konser ini kemudian kenal, gitu. Ya tinggal nanya dan interview semua Zoom. RP0 waktu interview Rocket Rocker kan kerasa-kerasa dia di mobil iPhone-nya, handphone-nya begitu kan. Ya nggak ada susah, nggak ada salahnya kita kasih subtitle. Iya, bisa. Gitu. Bisa medium kan bisa mana aja tadi kan. Suaranya kasar gitu kan misalnya kayak itu nggak jelas gitu. Kasih subtitle. Gambarnya footage, gambarnya agak buram kasih footage. Gitu. Terus apa namanya? Waktu yang di Bali juga teman kita yang di Bali anak punk kan. Nama bandnya The Jihad juga punya band punk reformasi begini kan. Nggak pernah pakai Zoom, install dulu gimana cara gue. Oh jadi namanya juga napang gitu kan ya. Begini kan. Aku nggak pernah gitu. Terus cari lokasi juga punk rock banget. Padahal dia kan punya ini di pos satpam dia maunya. Aku sini aja. Ini back lah sebenarnya bro. Gitu kan. Kan gue malas ngatur-ngatur lagi. Nggak apa-apa punk lah. Gitu. Culture ya namanya punk. Jadi backlight apa cuek aja. Yang penting informasi tersampaikan. Jadi memang kalau gue misalnya bikin film apa itu tetap attitude-nya jurnalis gitu. Nah, situ yang menyampaikan ini berita nih, ini features gitu. Ini peristiwa ini fakta gitu. Masyarakat harus tahu nih dan ini kelak jadi sejarah. Itu mentalnya itu mau teknis gimana, kameranya apa, alat perekamnya. Ya itu kan attitude punk juga sebenarnya. Kalau di band kan, nggak peduli chordnya apa kan, waton teriakan, drumnya apa mereknya misalnya gitu, soundnya dari mana, bodo amat main, ya gitu ya di film. Gue pakai juga estetika itu gitu. Tapi ntar musik misalnya kemasannya ntar tetap ada lah ya. Ada. Ya. Musik tetap dipikir. Iya pasti. Grafis juga tetap dipikir gitu. Pasti. Dan ada divisi-divisi lain pasti kan kita nge-hire orang itu tadi tergantung waktu. Waktunya gede kan gue bisa bayar musisi yang bisa bikin bagus. Misalnya gitu. Atau bisa bikin seniman yang bagus gitu. Ya, kemarin YK48 kan gininya bagus kan? Iya. Negara, friend. Ya kan? Dana istimewa. Poin. Gede gini kan, ya gue bisa bayar. Yeah. Kapan lagi gue jajanin Garing Nugroho sama Hanung Bramantyo? Makanya itu. Kasih duit nih. Habis interview, siapa kan? Tanda tangan mas. Ngapain lagi kalau bukan pakai uang negara? Sesombong tetap miskin tetap bukan duit negara. Buat sini, buat sana. Negara dari uang negara, tapi kapan lagi gue bisa jajanin Garin Nugroho? Iya. Ya kan? Jajanin Hanung Bramantyo kaya raya kan dia kan? Iya. Sana yang harusnya jajanin kita. Kasih duit. Amplop cash. Parah. Kalau gitu berikutnya ngomongin tentang band-bandan nih. Band-bandan balik ke band-bandan lagi nih. Kemarin kan sempat ada band-bandan di Jogja tuh di Piramid tuh. Itu juga Alpha Bravo panggung ya. Panggung ada panggungnya, ada panggung. Panggung Alpha Bravo. Itu juga pang-pangan juga enggak sih itu bikinnya? Enggak terlalu ya. Ada pang-pangnya, tapi ya pang-pangan nih sebenarnya. Kan no sponsor itu. Oh iya. Enggak ada sponsor besar. Pang-pangan itu. Modal nekat itu. Tapi ya pang-pangan itu. Meskipun ya pang-pangan. Terus Charis Pop itu bisa ngundang band kayak gitu tuh? Yo ngakal-ngakalin ini, nggak tahu itu kan yang megang produksi ya, maksudnya yang ya ada tandem temen bos gitu yang memang dia bos di tempat gua kerja yang memang gue punya budget segini nih, terus bisa segini ya udah, itu bonusnya karena saking pang-pangannya, kapan lagi bisa bayar Vincent Rompis murah meriah, makanya itu, datengin ke Jogja, katanya tuh ini banyak anak-anak yang wah gila datengin Vincent gitu ya. Gua padahal juga nggak sengaja karena gitaris Teenage Death kagak bisa ikut gitu. Itu gitu. Karena si Vincent kan memang main di Teenage Death ya dia sering pakai asli juga main bass gitu. Terus dia suruh main gitar dan nggak tahu kunci, nggak tahu apa segala macam. Jadi baru datang latihan dulu tuh di hotel, nyari studio rentalan penuh semua di Jogja itu dia. Akhirnya latihan cuma di hotel mereka jengi-jengi itu juga ya udah ya. Ya itu tadi estetika pang-pangan. Ketika pang-pangan kan jadi kan. Iya. Ya kita undang Teenage Death Star, Sanggakala kan, macam Mista Rock Kabupaten kan. Makasih dia. Biar dia mencakar-cakar panggung lah. Sama yang barokahnya nih dalam scene musik Jogja, itu pertama kali Melancholic Beat muncul lagi di permukaan. Iya, itu pertama kali. Jadi setelah itu kan dia sering main lagi kan gitu dan pecah telurnya kayaknya di situ ya di Cherry Pop ya. Betul. Habis itu kan terus banyak yang
Udah bukan band mitos lagi. Karena kebetulan juga pas lagi pulang ya, atau komplit ya, lagi personilnya. pulang. Jadi bisa keluar. Terus sempat bikin interview tuh, ada juga tuh di YouTube, linknya di sini. Apa? tentang Melby, masih mitos ya judulnya itu. Melby menjawab apa? Band mitos Melby itu lupa judulnya itu. Interview mereka tentang gitu, tentang lu semitos itu kah kasarnya gitu-gitu. Tapi ada interview kenapa mereka jarang manggung, kenapa mereka pilih-pilih panggung, kenapa mereka akhirnya mau di sini situ, itu ada jawabannya di situ. Gitu. Yeah. Jadi apa namanya dan salah satu ya ceritanya juga istimewanya mereka, kenapa mereka juga kita mengaku itu juga. Itu acara digeser cuma nungguin Melby bisa. Rencananya nggak di tanggal segitu sebenarnya. Oh iya gitu. Jadi band-band yang lain tunggu ya, tapi nggak ini di sini gue bocorin nih. Tapi memang iya, gue nungguin baru jadwal mereka bisa gitu. Oke, acara di tanggal segitu. Baru ketok. Jadi kita udah meeting, udah ini bandnya siapa aja gini, masih nego dengan Melby. Masalahnya cuma waktu, bukan di waktu. Yeah. Masalahnya cuma di duit. Oh iya, masih di duit. Duit sama waktu. Masalah waktu beres. Masalahnya cuma di duit doang kalau Melby. Nah, di duitnya itu kan ribet mereka kan. Temunya apa segala macam. Nah, ketika mereka bisa di duit yang segitu, misalnya bisa tanggal segitu kan. Oke, pas baru kita bikin pengumuman dan semua fix. Oke, acara kita di tanggal segini. Gitu. Itu ya demi juga sebenarnya. Demikian lah memang band goib kan ya. Emang rame banget beneran, rame banget tuh. Iya goib. Maksudnya habis itu pun juga akhirnya Melby main di banyak tempat, habis dari situ juga kan gitu. Besoknya di Permanen Jazz juga dia main juga. Ya, Permanen Jazz. Karena bosnya nonton kan. Ya. Bisa nggak nih nego ya tak bantu nego lah Pak gitu. Asal cocok waktunya kan. Iya. Ternyata cocok main. gitu. Ternyata suka juga mereka. Main jazz, Permanen Jazz gitu kan. Melby loh main Permanen Jazz kan. Wah, ini kan. Iya. Kapan lagi nonton? Iya. Karena festival jazz kan nggak harus band jazz sebenarnya. Kalau ngomongin festival jazz, Radiohead main. Dan festival jazz. Mungkin Melby juga bisa dibilang dulu ya. Mungkin dia juga menerima banyak terbuka lah gitu kalau buat ngapa-ngapain ya. Karena dia juga basicnya dari eksperimental. Iya, dan tongkrong juga kan. Enakan lah pokoknya mas-mas itu enak. Dan beberapa dari mereka sama aku sehari-hari sering ketemu ya. Yang bisa cuma tadi itu duitnya doang. Iya. Sibuk. Gak bisa tuh. Duitnya doang. Bukan sibuk, mahal mereka. Duitnya nih susah, ya mereka mahal soalnya. Kalau ngomongin terus, kan 2010 udah masuk sini ya? 2012 udah 10 masuk sini. Memperhatikan skena musik ini Jogja nih ya? Ya. Terus sekarang 2022, satu dekade. Keberadaan Wikipea di Yogyakarta sudah mengamati musik skena gitu. Ya. Apalagi ketambahan pandemi ya yang akan merubah beberapa lah. Walaupun sekarang kembali lagi. Ada perubahan yang cukup signifikan gak sih? Oh pasti. Dari 2010 sampai 2022 gitu. Pasti. Nah ini kalau ngomongin bab ini gue sekalian promo juga. Kemarin kan gue bikin yang namanya rekam skena. Apa itu? Nah rekam skena itu sebenarnya gini. Jadi kemarin di kantor itu kan ada selection band yang untuk tampil di festival ya. Kayak kemarin dari Surabaya kan yang untuk main di Permanen Jazz. Iya. Itu kan kerjasama dengan salah satu instansi kan. Ya gue tinggal cerita ya modal bacot aja sebenarnya. Wah kalau cuma band-bandan doang biasa banyak gampang itu oke lah aman. Coba dong bikin film dong dokumenter musik. Tapi yang bikin mereka bukan kita yang bikin gitu. Nanti caranya gimana? Nanti kasarnya gitu lah kita pikirin lah nanti caranya kayak gitu lah. Udah dengan budget yang juga lagi-lagi pas-pasan waktunya. Waktunya nih. Pas-pasan terus ya udah dengan waktu yang segitu gue dikasih waktu lah. Oke cuma segini mas kasarnya gitu lah. Yaudah ngakal-ngakalin, yaudah tembung-tembungin lah beberapa bedanya kalau festival musik ya, ini untuk apa namanya, seleksi band kan, itu kan kayak nebar jaring doang kan, bikin pengumuman, bikin apa yang daftar banyak. Kalau film kan susah, jadi sistemnya udah sistem mancing, dan tahu kolam, oh gue mau mancing nih, kolam, oh di sini nih, dapatnya lele nih, gitu, oh gue mancing di sini, gitu, atau nggak rada ngejaring dikit, oyak-oyak lagi, gitu-gitu. Kalau band kan gampang ya tinggal gitu kasarnya kalau tukang ya filosofi mancing. Dapat langsung banyak band gitu. Nah, di rekam skena ini kemarin bikin dapatnya 5 kita film tentang skena musik di Jogja. Sejarah ada sejarahnya, ada fenomenanya dan itu dari kacamata pelakunya sendiri. Jadi bukan kacamataku. Dari tahun ada pakai beda-beda. Nah, dari 5 film ini satu komunitas apa namanya? Skinhead di Jogja. Gitu. Jadi bilang gitu walaupun itu film memang tidak terlalu mendalam ya karena terbatas durasi dan waktu juga tadi mungkin durasi pengerjaan kan karena singkat kan karena harus putar di Cherry Pop itu. Itu premier diputar di Cherry Pop belum di publish akan diputar segera di komunitas-komunitas. Jadi mau kita bikin pemutaran dimanapun itu silakan dengan terbuka gitu belum tak ini karena setelah pemutaran pengennya jadi obrolan kalau udah
Digital kan masih ini, jadi masih tak sombongin dulu sampai berapa bulan, setahun kali apa-apa. Baru ntar. Mungkin ntar akan kita upload juga, tapi sekarang belum. Dan itu ada tadi tentang komunitas skinhead di Jogja. Kenapa skinhead bisa ada di Jogja? Siapa aja pelakunya? Kenapa dia bisa bertahan? Gimana itu ada. Dan itu yang bikin para pelakunya sendiri? Yang bikin ya orang yang memang ada di scene itu. Itu terus dia 2 rockabilly. Dan mereka semua, hampir semua bukan pembuat film. Oh, oke. Gitu, bukan pembuat film. Jadi ya itu dengan itu punk rock juga. Tapi kan kita ini ya, kita ada fasilitasi. Jadi fasilitator itu ada seniman Anggun Priambodo, sutradara film juga, sutradara video klip di Jadugar ya. Jadugar. Terus satu lagi Alvin Yunata, dia yang bikin film dokumenter Gor Saparua di Bandung. Baru bikin, dan dia memang hari-hari pembuat film dokumenter. Bikin dokumenter pengungsi lah, ke Bangladesh kemarin, ke mana-mana gitu, kayak gitu-gitu. Memang pembuat film. Jadi mereka lah yang, ya kita lah, masuk gua juga, bantu untuk sampai film ini jadi. Kan mereka tinggal bercerita komunitas mereka aja kan. Iya. Kita nggak harus menggali lagi gitu. Tapi paling nggak dibantu menyadarkan bahwa ini tuh menarik, ini tuh buat diulas di situ. Diulas. Terus bagaimana cara menyampaikannya lewat film kan ada pakarnya, ada sutradara film nih. Iya. Oh ini begini, ini diginin aja gitu. Jadi dan itu lewat Zoom selama 3 bulan. Gitu, dan yang dicari pop kemana kita putar itu skinhead 1. Ya kalau di skinhead kan dia kemunculan skinhead kan punk dulu masuk, baru skinhead, dan itu ada di musik yang di kalangan yang memang musiknya agak agresif ya, di musik punk gitu. Ada juga yang di reggae gitu ya, kayak Upload 10 itu kan dari komunitas skinhead juga. Benar. Ada The Glad gitu. Hari ini yang memang masih eksis gitu nama-nama itu. Di situ juga Heru Segido kita interview ngomongin tentang skinhead, root boy apa di Jogja bla bla bla, walaupun diakui di film itu tidak terlalu mendalam gitu karena keterbatasan ini ya. Keterbatasan durasi, ya. Waktu bener nggak? Waktu beneran, batasan duit. Karena durasi pendek kita bikin itu, harus selesai karena ya walaupun ada support gitu, walaupun ya pas-pasan, tapi kan ada andilnya inilah, sponsor lah, korporat lah. Jadi dikasih batas gitu, gue harus jadi ya karena dia untuk laporan bla 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 gitu gitulah. Itu udah gue ulur-ulur itu juga, untungnya Cherry Pop mundur tadi itu. Jadi filmnya bisa agak legaan dikit. Terus yang kedua tentang rockabilly. Kalau rockabilly yang bikin nih temanku, anak bandku yang tadi gue bilang pemain musik itu, sekolah musik, terus di DO, itu sekarang kerjanya jadi mantenan, videografer manten. Sering, ya masih lah kerja, kadang main orkestra, masih apa, tapi dia lebih rutinnya malah megang kamera, ya terus Kak Kompor, lu mau gak ikutan? Lu kan bisa gini-gini, betul bisa interview, bisa ini, lu kumpulin semua aset maksudnya arsip, ya footage, segala macam. Dan di Jogja kan, kalau ngomongin rockabilly kan dia magnetnya se-Indonesia tuh. Di Jogja, Jogja nih ya? Di Jogja, men. Oke, Bali yang memulai ya. Dan di film itu kan ada Rudolf Detu ya, salah satu yang pionir propagandisnya lah di Bali. Di film itu kita interview juga untuk ngomongin Jogja. Ya Jogja magnetnya. Jadi lu ada acara di Jogja, event-event di Jogja ada Custom Fest, ada Hot Rod Weekend Party, termasuk besok ini Jogja Rockarta. Kan band-band rockabilly se-Indonesia kumpulnya di Jogja. Jadi mungkin satu-satunya acara rockabilly yang bisa ngumpul se-Indonesia Raya ngumpul itu di Jogja. Di Jogja, dari 3 acara itu. Misalnya di Jakarta itu belum tentu ada kota ini datang. Di Jogja lu bisa kumpul semua. Dan itu kita punya arsipnya. Kita ada temen ya, abang-abangan, Mbah Hatong. Dia sangat rapih tentang dokumentasi, arsip, foto, footage, baik rekaman pakai ini. Atau bahkan sampai luar Jogja. Iya, dia rapi banget dia punya. Nah, itu ada di film itu. Jadi ngomongin bagaimana rockabilly bisa masuk, bisa bertahan, bisa bernegosiasi, bisa dengan masyarakat apa segala macam, bisa tetap eksis, regenerasinya gimana, itu ada di film itu juga. Jadi terus ada satu film tentang dunia malam nih, tentang cewek-cewek dan disco. Yang bikin perempuan. Dia ngomongin perempuan dan dunia malam. Gitu. Terus ada DJ cewek apa segala macam. Jadi skenanya gimana, itu ada di situ. Satu yang musik elektronik ya berarti ya, musik elektronik, dunia malam lah. Kita cerita tentang Mbak Vanda. Mbak Vanda itu kan legend. DJ pertama di Jogja. Cewek DJ luar negeri cuma ngek luar negeri main ke Inggris dia. DJ Vanda itu. Sama itu dari sebelum JHF loh. Ketika dia di JHF kan ke tour Amerika. Oh iya. JHF tour Amerika Mbak Vanda. Tapi Mbak Vanda emang udah dari road truck dari lawasan lah. Itu ada story-nya Mbak Vanda gimana ada di film itu. Gitu. Terus ada satu komunitas Beatles dan Blues itu ngomongin Peter Lennon. Oke. Awalnya sebenarnya cuman itu yang daftar itu komunitas blues awalnya. Tapi dia komunitas blues juga, tapi dia anggota komunitas Beatles juga. Nah, dia ceritanya presentasi lah ke kita. Kalau kita kan malu jangan bikin company profile blues. Komunitas lu gitu. Terus ini idenya Anggun. Yang blues banget itu pengamen. Blues di Indonesia itu pengamen, itu blues. Bukan cuma di musik. Jangan blues itu bukan sebagai musik, tapi sebagai kehidupan dia.
Blues itu kan membiru ya, tertekan, tertindas, terus apa gitu segala macam. Kalau di musik pengamen tuh gitu ya. Pengamen, Anggun nanya ada nggak gini-gini, gua langsung ngekok. Peter Lennon, doi kan, wes. Iya. Bener-bener total kan di situ kan. Itulah, dan harus diceritain. Iya. Dan dia ada di komunitas di blues juga ya bisa diakui gitu. Dan di Beatlemania juga, jadi dua komunitas itu dalam satu film terrepresentasikan dalam sosok Peter Lennon. Jadi tertantang lah tuh si pembuat itu, anak komunitas itu untuk bikin Peter Lennon gitu. Yang satu lagi itu tentang ini ngomongin skena musik independen ya. Itu dia adalah generasi pra-corona ya. Siapa tuh? Pra-covid. Yeah. Yang pra-covid kan ada, jadi di Jogja itu sebenarnya tiap 4 atau 5 tahun itu berubah. Nah, apanya nih? Warna musiknya, warna skena. Jadi kalau tadi pertanyaan itu gue jawabnya promo dulu, jawabannya ini nih. Iya. Ada di film ini juga ada salah satunya gitu. Dinamika itu kenapa? Karena Jogja kan banyak kampus ya. Iya. Jadi banyak sini orang bikin band, kuliah 4 tahun, bandnya gede. Oh, 4 tahun 5 tahun tuh di situ ya. Udah kelar? Para mahasiswa gitu ya. Udah kelar? Pulang kampung masing-masing. Ganti lagi suasana. Ganti lagi pemainnya. Itu Jogja itu dinamikanya per 4-5 tahun ini berubah. Nah, musisi yang besar yang bertahan rata-rata kan Ori. Segidok. Iya. Ori, Saidan. Gondomanan Ori kan. Dan memang udah lewat musik. Ya karena hidup di situ, selesai di Iya. maksudnya orang nggak pergi dia gitu. Dia stay di situ. Ceylon Seven. Ya orang sini juga. Ori. Gitu. Lokal. Iya. Lokal pride. Ya udah dia bermusik dan bertahan gitu. Nah, banyak yang nggak bertahan karena itu baik di independen maupun di industri gitu. Terus kalau kita ngomongin di independen di tahun antara 2000 berapa ya? Gue lupa tuh sampai 2019 ya, sebelum corona. Itu kan banyak event-event gig independen yang bikinnya di rumah-rumah, di tempat-tempat nggak terduga, di lahan kosong. Dan ada komunitas yang bikin itu, diantaranya ada Terror Weekend. Ya. Di Jogja kan ada apa namanya? Lupa lagi kalau diajak ini. Ya salah satu yang gue inget itulah Ruang Gulma. Oh iya, gitu-gitu. Terus nah sekarang ini kan belum kelihatan lagi nih setelah Covid. Mereka lagi bikin apa-apa. Nah itu direkam tuh, mereka pernah bikin apa dari awal mereka ada sampai sebelum Covid. Dan mereka punya dokumentasinya. Ada dokumentasinya. Karena kalau mumpung sekarang masih ada, kalau nanti kita bikin 10 tahun lagi, modiar. Iya. Komunitasnya aja nggak tahu ya. Mungkin udah hilang kan, apalagi di antara mereka aja hari ini aja udah nggak di Jogja. Iya. Pelaku-pelakunya kan mahasiswa kebanyakan. Itu kan kayak college rock, kalau di film itu ada Indra Menus ngomong, itu kan anak-anak kampus yang ngeband gitu. Itu dinamika kayak itu berubah per 4-5 tahun pasti berubah. Gitu. Baik di independen maupun di industri. Industrinya ya. Di industri kayak gitu. Dia walaupun dia udah masuk industri tapi ternyata harus pulang kampung karena dia udah selesai kuliahnya. Gitu. Ya udah, harus berbakti pada orang tuanya, nggak setuju walaupun udah band industri kan ada juga terjadi kayak gitu. Mau nggak mau harus bubar gara-gara itu ya. Mau nggak mau ini. Nah, sekarang yang cukup bertahan Breakfast Boy. Original. Iya, orang sini juga dia. Breakfast Boy. Festivalis kan original ya. Iya. Wonosari. Mas Robi sini ya. Mufid Magelang. Dacong Ori. Iya. Iya, deket lah pulang kampung ya. Sabtu Minggu ngelaju bisa lah. Tapi bertahan. Gitu. Itu kalau yang gue lihat pengamatan umum ya, dinamika umumnya, generalnya itu scene musik di Jogja berubah seperti itu. Makanya band-band yang bertahan itu memang yang satu dedikasi mereka jelas untuk musik, hidup dari situ, menghidupkan musik dan hidup dari musik dan menghidupkan musik ya. Dan yang kedua, dia memang domisili menetap di sini, udah memang hidupnya untuk di Jogja. Di sini ya. Hidup di Jogja. Sangkakala gitu berarti. Sangkakala iya, Jogja. Tapi kan Sangkakala kan gak musik-musik banget sebenarnya. Oh iya. Grup sirkus itu mah. Ya barongsai dia. Ya maksudnya mereka seni rupa kan. Seni rupa, musiknya ya. Hobinya mereka kebetulan orderan lancar terus kayaknya mereka nih. Malah lebih kenceng musiknya daripada seni rupanya mungkin waktu kemarin ya. Jadi semakin naik. Jadi seni rupanya mungkin bisa mendongkrak. Oh dia band ini mungkin bisa aja begitu takringin. Gue ngeband mungkin gue nggak tahu loh. Gitu ya. Tapi nama mereka di kancah seni rupa wangi semua. Iya, wangi Belangkon wangi. Mereka kan pameran internasional juga kan. Gitu di seni rupa wangi. Tapi bandnya lokal aja. Kabupaten tadi itu. Kabupaten kan. Iya. Karena harus beli kembang api dia. Kembang api. Kalau lagi nggak musim susah nggak manggung ya. Nggak keluar. Kita batal manggung kenapa? Pabrik kembang api digerebek. Gagal manggung. Kita ganti pakai. Nggak mungkin. Ya gitu. Smoke. Sambil ngerokok. Boleh. Nah, kalau berarti ngomongin 4-5 tahun gitu kan. Apalagi Kiki udah jadi wartawan. Media juga. Mengamatin juga gitu kan. Ini udah mengalami 5 tahun yang kedua. Atau 5 tahun menuju 5 tahun yang ketiga. Next gitu kalau Jogja ada prediksi nggak sih?
akan bergerak ke arah mana. Setelah mungkin ini Senja, Fox. Oh, tren. Terus, ya tren sih. Tapi di Jogja khusus sih. Nggak harus ke gede. Kalau tren sekarang ini sih, yang tadi gue bilang ya, setelah pasca internet ya, pos modern lagi lagunya Jenny itu. Setelah post covid ya, setelah pasca internet merebak, penggunaan segala macam kan, orang bisa memilih seleranya masing-masing. Dan jangankan mendistribusi, bikin musik aja gampang sekarang. Cuma lu harus rekaman, harus apa. Jadi kalau soal selera atau tren itu gua kayaknya masih rata-rata aja dan masih bisa dibilang sama bukan kota lain. Gini, di Jogja itu selalu Sir Ariwulu bilang Jogja itu kan laboratorium seni. Lu mau nyari musik apa aja di Jogja ada. Dari yang maut pusing mau kayak model Senyawa Zoo gitu, tapi mereka tur Eropa, di Jogja ada. Musik band pop, gue bilang nomor 1 di Indonesia, Ceylon Seven dari Jogja. Gue bilang gitu ya kayak itu. Terus apa sekarang tren-tren dangdut itu kan dari Jogja dan Jawa Tengah ya kan? Yang tren-tren mulai dari ada NDX, ada Om Wawes, ada apa namanya? Dangdut Jawa ya. Dangdut Jawa gitu, dan mereka skenanya kuat banget. Kan gue bikin bukunya kemarin. Promo lagi nih. Banyak banget yang dibikin. Babat Alas Dangdut Anyar bukunya, silakan dipesan. Nggak tahu, cari aja di Google, gue nggak tahu beli di mana sekarang ya. Tanya Om Awasnya mungkin. Itu ada ngomongin dangdut di Jogja dari tahun 60-70-an. Dari tren dangdut di Sekaten, dangdut di Masuk Barbar, dangdut di THR barbar. Dangdut jadi underground, dangdut versus MUI, pernah kejadian. Iya, di Jogja kayak gitu pernah. Sekarang Angel muncul lagi. Cafe itu ya. Terus sekarang ada band-band, anak band yang memainkan dangdut dengan asiknya, dan tren anak-anak muda nggak malu lagi dengan dangdut gitu. Yang tadinya kan dangdut musik ini gitu. Meskipun gue juga jarang denger dangdut ya. Tapi image dangdut belakangan nih berubah akibat anak-anak itu. Cah-cah kui. Jogja juga kan ya, Om Awes, Guyon Waton. Iya, betul. Apalagi Darboy gitu. Itu se-Indonesia loh. Bahkan memasuki ke pusaran hipster ibu kota kan. Iya, betul. Misalnya main di acara-acara besar di Jakarta kan. Di cover JKT48. Iya, makanya sampai itu kan keren banget, men. Iya. Jadi Jogja itu ya musik kayak apa aja tuh lo ada di sini. Jadi kalau ngomongin tren, ada lo mau indie pop, ada death metal. Salah satu death metal tersangar di Indonesia, Death Vomit. Iya, Jogja. Lu ngomongin death metal Indonesia, sejarah death metal Indonesia, nggak bisa ngelepas Death Vomit Indonesia lo. Gitu, nggak pasti ada Death Vomit. HC, Serigala Malam kurang galak apa. Gitu, yang lebih old school lagi ada Something Wrong. Ya, serem kan, apalagi dengan lirik-lirik Jawa kan, Saptol Keple kan. Pancen tit. Nah, itu kan Jogja main punya. Iya. Gitu, jadi tren lengkap banget. Kalau secara tren Jogja gua anggap masih begitu masih hebat-hebat, masih oke banget. Itu mungkin salah satu gua juga seneng di sini ya. Karena bisa ketemu, dan di Jogja karena sistem guyup ya. Kita nih, gua sama Gundi kan ketemu pasti di gig ya, di acara MC, baru rumpi-rumpi belakang ini dia lagi MC kan. Gogon ya. Cerita apa nih? gitu kan. Tapi dengan sangat mudah kan kita ketemu pertemuan gig itu jadi sesuatu yang baru akhirnya. Lintas genre, lintas generasi. Misalnya hip hop di Jogja kurang sangra Pak, ada JHF kan. Iya. Yang ininya ada Jumat Gombrong sekarang. Terus ada Mario Zwinkel di PMB. Oh iya, Mario Zwinkel. Rotra. Anto Gantas juga masih tetap ini kan. Kemarin sempat ada temenmu Mahija Dedi. Teman kita. Teman kita. Ya, gitu. Tapi ngomongin hip hop aja Jogja ngeri-ngeri. Iya. Dan disegani gitu di kancah diundang sekarang nasional. Jumat Gombrong kan main besok nih. Iya, Jakarta juga. Jumat Gombrong kan dari nama acara kalau nggak salah ya. Baru berapa bulan kan ya? Setahun pandemi ini kan? Paling ya kan, dia udah sampai sana. Udah jadi. Jadi gaungnya sampai sana. Itu masih sesama hip hop misalnya lintas ketemu anak kolaborasi lagi nih RW, tetap ada mamoknya, ada hip hopnya. Iya. Bisa ketemu gitu. Nggak usah jauh-jauh. Jogjakarta pertama itu gue inget Mas Eros itu minta tolong Tutut ya, asistennya, beli tiket untuk nonton Dream Theater. Ternyata dia malah di atas panggung main sama saya. Death Vomit dia main. Lu bayangin Death Vomit, death metal yang isi gitarnya Eros Chandra. Itu kan di kota lain ajaib itu. Sulit dipikirkan itu kan. Di Jogja bisa loh. Seekor Eros Chandra gitu dari kancah musik pop nasional number 1 gitu. Mainnya sama death metal yang underground bawah tanah number 1 juga gitu, dari tahun 90-an juga, bisa dalam satu panggung. Sinting itu. Ya di Jogja bisa terjadi. Gitu. Itu kan dari pertemuan-pertemuan gig gitu.
banyak gig di sini ya, banyak acara, banyak ada baik di kafe-kafean misalnya, baik di acara-acara yang disponsori negara kan. Gitu. Tapi kan itu kan lagi-lagi ya industri kan. Itu industri kan mungkin masih terpusat walaupun sekarang udah ada internet apa, tapi industri ini mungkin bentuknya bukan di rekaman atau televisi atau media, tapi mungkin dari perpanggungan ya. Gitu. Atau kita nggak tahu, ada mungkin ini patok ditelisik juga apa mungkin ada mafia-mafia panggung sehingga nama-nama tadi harus manggung di setiap konser yang ada di Indonesia. Mafia panggung. Mungkin loh. Ini nih. Yang mana mafia itu dia memegang dan kan pasti manggung dapat duit kan, masuknya nggak cuman ke dia, ada balik-baliknya, kita nggak tahu ada invisible hand-nya. Yang namanya wartawan kan harus curiga dulu. Iya. Kalau nggak curiga lu nggak bisa jadi berita. Curiga dulu. Mau bener mau salah kan lain urusan. Jangan-jangan ada Gun. Nama-nama tadi main dia lagi, acara kecil ada, acara gede dia lagi. Atau bisa nggak sih kalau misalnya kita berwacana, misalnya aku pernah dengar sama teman-teman gitu ngobrol, bisa nggak sih Jogja kita sepakat setahun gitu nggak pakai artis dari luar kota? Bisa. Ada bagus dan ada buruknya sih sebenarnya itu. Buat itu loh, buat konser aja, buat konser. Kalau buat referensi apapun terserah lah. Oh, iya. Tapi 1 tahun. Kalaupun ada ya Gun, tentu ada yang nggak harus jadi yang digadang-gadang. Ya harusnya gitu. Itu aja sebenarnya. Bukan berarti kalau itu buruknya ada kalau kita pakai kan jadi chauvinis kan, jadi kayak seolah-olah kesukuan atau geografis kan, Jogja lebih keren dari lu. Jogja kan jadi sombongnya sombong nggak asik gitu loh. Iya, bukan miskin tapi sombong gitu. Ini sombong nggak asik. Sombong tapi nggak asik gitu. Jadi tetaplah mereka main, tapi bukan yang harus digadang-gadangkan gitu. Tapi yang harus dipromoin, yang harus diangkat, wacananya dimainkan gitu. Kesempatannya dikasih lebih luas gitu ya. Yang lokal ini ada, nggak cuma Jogja, kota-kota lain gitu. Kan selalu dari ibu kota terus gitu. Nggak tahu kalau ibu kota nanti pindah kan. Dari KN semua. Dari KN semua. Tapi kan nggak juga, itu kan mungkin pemerintahan ya, budaya kan tetap di situ. Mungkin kayak Amerika ya, Washington DC ibu kota negara kan, culture-nya tetap LA atau New York City. Ya. Atau kalau perlu memang berarti harus diwacanakan tadi itu ya. Harus ada wacananya. Gini, misalnya kalau ngomongin band-bandan nggak sekedar band-bandan akhirnya. Harus ada kontennya di situ, harus ada apa yang mau disampaikan. Iya. Harus. Ya misalnya gini ya, lagi-lagi promo lagi. Cherry Pop kan pasti terakhir Melby dan kita nungguin Melby. Oke, iya benar. Itu kan salah satu cara kan? Iya. Salah satu usaha sebenarnya. Gitu. Dan musisi luar Jogja yang main adalah musisi goib juga, segoib Melby, Tinet Devstar. Terakhir kali di Jogja 11 tahun lalu. Iya, benar juga. Dan tapi mitos merchandise di mana-mana kita ngeliat ya kan. Jaket pada pakai itu. Topi apa Tinet Devstar. Tapi lu pernah nggak nonton bandnya? Bawa datang sini. Bandnya kan juga goib juga itu sebenarnya. Apalagi di sini kan nggak pernah main. Antik ya. Mereka bilang terakhir ke Jogja 11 tahun lalu. 1 tahun setelah gue tinggal di Jogja, mereka tuh main di sini. Jadi setelah gue 10 tahun kemudian, baru datang lagi. Kita undang gitu. Yang ada populer sekarang si Lampu Kau. Itu pun juga kita taruh main senja kan. Kita taruh sore, bukan yang hadirlah. Paling tinggi si Lampu Kau gitu. Enggak, ya si Lampu Kau keren, oke. Tapi toh di pertemanan mereka juga kayak biasa yang nama-nama lo sebut, meskipun nggak semua ya. Itu ya kayak kita gini aja, friend-friend juga. Dengan si Lampu Kau ya ngere bareng, apa bareng, gojek kere, biasa aja. Gitu. Dan kebetulan mereka mungkin musiknya folk ya, lebih sederhana, nggak terlalu banyak bedak ya mungkin. Tapi dengan musisi-musisi yang terlalu banyak make up gitu, itu kebanyakan dari mereka kan hari-harinya kayak kita aja. Sama aja. Cuman kan industri memperlakukan dia beda. Ya. Ridersnya beda, bahkan ya, gue mau ngomong fuck tadi. Ridersnya beda, apa sih bedanya dia sama kita? Gitu. Gue pernah nulis satu kenceng tuh di Instagram sekali tuh, lupa postingan kapan tuh. Apa sih bedanya dia sama kita gitu? Kita harus nundukin ini, biasa aja sebenarnya. Jadi yang salah perlakuan industrinya kayaknya loh. Kan ini lagi-lagi kecurigaan ya, belum tentu bener loh omongan gue. Karena dia bisa mendatangkan. Iya, tapi kan dia bisa mendatangkan itu banyak kan karena juga ada support systemnya. Iya, nah, lagi-lagi itu support media system. Itu, iya. Ya, media, industri, cukong mungkin. Musisi kan ada cukongnya. Lu kalau tahu Frank Sinatra tuh di sana cukong itu mafia-mafia di New York, di Amerika. Gimana dia terus ada berapa band di ini. Lu kalau nggak main awas gua rusak lu semua ini. Ada gitu di industri kayak gitu. Elvis itu bentukan industri, men. Elvis itu kalau mungkin hidupnya tuh mungkin ngenes dia tuh. Karena memang di industri, walaupun ada filmnya baru gue belum sempet nonton ya. Itu film terbaru dia, tapi dalam ceritanya dia memang produk industri sebenarnya Elvis. Tapi karena memang dia pionir dan memang keren gitu, memang keren. Jadi secara keren ya keren, tapi secara ngomongin industri, ngomongin hidupnya dia agak ngenes juga. Dia mau keluar negeri nggak bisa kan Elvis. Kenapa? Karena manajernya tuh nggak bisa keluar negeri. Ada punya kejahatan perang atau apa, gue lupa lah, ada cerita-cerita kayak gitu. Nggak bisa, dia mau konser nih, ada satu kisah dia mau di Eropa atau di Australia atau di mana gitu. Manajernya nggak bisa ngurusin, tapi dia tanpa manajer kan bukan siapa-siapa, nggak bisa.
Makanya di film terbaru nih gue penasaran banget nonton tuh tentang manajer Cornel Parker yang main Tom Hanks lagi di film itu. Gue belum sempat nonton jujur aja. Tapi pengen tahu tuh di film itu ceritanya versi film itu gimana sih. Ngomongin Elvis itu kan industri udah harus main film Hollywood harus begini gitu. Itu jadi alat propagandanya waktu itu kan ya. The King of Rock and Roll dan lagi media kalau di Amerika itu lagi ada kaitan dengan rasialis. Kalau kita ngomongin rock and roll, King of Rock and Roll siapa? Elvis. Padahal sebelum Elvis siapa? Yang Elvis dengerin, Elvis itu bukan yang menciptakan. Elvis itu ngover, Elvis itu musisi cover. Kalau lu kemarin rame musisi-musisi cover, Elvis, Beatles, Rolling Stones tuh. Itu cover semua. Yang mereka cover musisi kulit hitam. Gitu. Tapi kulit hitam kenapa nggak dikasih akses? Karena kulit hitam. Nah mungkin, ini kan lagi-lagi mungkin lagi kan. Di Indonesia ada gitu, tapi bukan berdasarkan ras mungkin ya. Mungkin geografis. Ya bukan ras, maksudnya bukan kesukuan, bukan Jawa orang ini, enggak. Tapi emang karena deket situ. Mungkin kan pusaran industrinya nggak di kota ini gitu, nggak di kota A, B, C, D, ada di satu kota. Mungkin loh, ini lagi-lagi mungkin loh. Ini bisa diperdebatkan. Jadi kalau di kolom komentaran berdebat silakan aja, yuk. Jangan. Kan seru, kebudayaan harus begitu. Harus ada dinamika. Kalau ngomongin kalau nggak mau. Tapi sehat ya. Kalau nggak mau dibilang friksi kan ya. Tapi sehat, harus sehat. Oke, daripada semakin banyak mungkin lagi lainnya. Biar maksudnya kalau yang di sini selesai di sini, siapa tahu kalau besok kita mau mengulik kemungkinan lainnya, kalau rame part 2. Kalau rame. Kalau kisruh part 2. Oke, thank you ya Mas Kiki ya. Thank you ya. Kita udah lebih bahkan nih sejam nih ngobrolin ini tapi ini juga belum selesai. Ini baru intro loh. Iya, makanya itu. Parah banget. Part 2 besok pokoknya lanjutin ya. Mas Kiki, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan. Bapak apa nih? Ya terserah apapun lah. Sampaikan ke siapa? Ke siapapun juga. Ya paling ini support musisi lokal lah baliknya. Support musisi yang terdekat dengan kamu. Setuju, aku sepakat. Baik secara lirik, secara nada, secara geografis, secara apa, itu yang kamu support duluan. Nice. Itu ya teman-teman ya. Kayak gini loh supportnya sampai selesai Elvis abis ya misalnya. Iya, Elvis padahal belum nonton film Elvis yang baru. Sex Pistol udah, film Sex Pistol udah. Udah ya. Aku seksnya udah pistol. Sex Pistol kan ini. Artinya itu.